Bab 61, Bab 61, Ibu Kota, silakan ikuti. Penerjemah, 549.690.339. Ibu Kota. Setelah meninggalkan kota Jinzhou, Liang Sheng melakukan perjalanan dengan santai, mengagumi pegunungan dan sungai di sepanjang jalan. Tanpa disadari, ia tiba di ibu kota pada awal musim semi. Dalam perjalanan, ada beberapa bandit yang telah memblokir jalan, atau yang disebut perampok terkenal yang diburu oleh 3 prefektur dan 5 negara bagian. Bukankah ia dianggap membantu menghilangkan kejahatan bagi rakyat? Melihat tembok kota yang menjulang tinggi setinggi puluhan kaki, Liang Sheng merasakan gelombang kegembiraan saat ini. Seperti yang diharapkan dari ibu kota Dayan, suasananya benar-benar luar biasa. Di bawah terik matahari, Liang Sheng bahkan dapat melihat kilatan samar di tembok kota. Dengan matanya yang tajam, ia secara alami dapat melihat apa itu. Busur silang besar. Mungkin ini adalah busur silang bela diri kota legendaris yang tercatat dalam sejarah tidak resmi. Mereka yang berada di bawah tingkat seni bela diri tinggi tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup setelah menjadi sasaran panah otomatis. Setelah menjalani pemeriksaan di gerbang kota, Liang Sheng akhirnya menginjakkan kaki di ibu kota, dan langsung disambut oleh gelombang suara yang besar. Di depannya, kuda dan kereta memenuhi jalan, dengan orang-orang berkerumun sejauh mata memandang. Pemandangan ibu kota yang ramai hanyalah puncak gunung es. Tanpa ragu-ragu, Liang Sheng secara acak memilih arah dan berjalan maju. Karena dia telah datang ke ibu kota, dia secara alami ingin menjelajah dan berkunjung, dia berharap untuk tinggal di ibu kota untuk waktu yang lama. Di mana petunjuk untuk Dewa Debu berada? Liang Sheng bergerak menuju pusat kota. Dalam waktu kurang dari setengah jam, dia telah bertemu dengan lebih dari selusin seniman bela diri tingkat tinggi, dan bahkan seorang master di puncak 9 tingkat alam pasca Natal. Seperti yang diharapkan dari ibu kota, ada banyak orang berbakat. Saat dia mendekati pusat kota, jumlah orang secara bertahap berkurang. Dalam waktu singkat, dia melihat kota kekaisaran yang menakjubkan. Dia melirik sekilas ke arah kota kekaisaran dan segera menundukkan kepalanya. Aura sang raja di sini begitu kuat sehingga bahkan dia, seorang Grandmaster bawaan, merasakan tekanan yang tidak dapat dijelaskan. Tentu saja, ini hanya perasaan. Jika dia harus terlibat dalam pertempuran yang sebenarnya, ini tidak akan memengaruhi kekuatan penuhnya. Dia bahkan samar-samar merasakan bahwa ada napas di dalam kota kekaisaran yang tidak lebih lemah darinya sendiri. Tampaknya ada juga seorang Grandmaster bawaan di dalam keluarga kerajaan. Pada saat itu, Liang Sheng menatap tajam ke arah kota kekaisaran, berbalik, dan melanjutkan ke arah lain. Dengan kecepatannya, dia mampu membiasakan diri dengan seluruh ibu kota sebelum malam tiba. Tata letak ibu kota juga sesuai dengan prinsip Feng Shui dan Geomansi, dan penataan area pemukiman tradisional tidak berbeda dengan kota Jinzhou. Keduanya kaya di utara, bangsawan di timur, miskin di selatan, dan pelit di barat. Liang Sheng tentu saja tidak mempertimbangkan kota barat dan kota selatan. Dia akan menjadi orang bodoh jika menderita di dua tempat itu. Kota timur sebagian besar dihuni oleh keluarga bangsawan, jadi pergi ke sana hanya akan menarik perhatian pada dirinya sendiri, yang tidak sesuai dengan temperamennya yang rendah hati dan berhati-hati. Oleh karena itu, hanya kota utara yang tersisa sebagai pilihan. Daerah ini merupakan tempat berkumpulnya para pedagang kaya, dan beberapa sarjana terpelajar yang tidak mampu tinggal di kota timur akan memilih untuk tinggal di sini juga. Selama bertahun-tahun, kekayaan Liang Sheng telah jauh melampaui deskripsi, kaya dan bangsawan. Memikirkan hal ini, dia tidak ragu-ragu dan langsung menuju kota utara. Jalan-jalan di kota utara bahkan lebih ramai. Kedai teh dan toko anggur berlimpah, dan bahkan ada 1 atau 2 rumah bordil setinggi 9 lantai. Hal ini hanya membuat Liang Sheng semakin puas, karena kota utara memang merupakan tempat yang ideal untuk ditinggali. Liang Sheng tidak berhenti. Selama ada uang, segala sesuatunya dapat diselesaikan dengan mudah. Agensi-agensi di Dayan sebanding dengan perusahaan-perusahaan besar di kehidupan sebelumnya, yang mengintegrasikan layanan perantara, tata graha, dan transaksi real estate. Liang Sheng tidak akan membuang-buang waktunya untuk hal-hal sepele dalam hidup. Selama ada cukup uang, agensi akan mengurus semuanya untuknya. Setelah menjelaskan persyaratannya dan membayar uang muka, Liang Sheng tidak lagi khawatir tentang masalah tersebut. Dia tidak takut agensi akan menipunya. Selain itu,
agensi tidak akan merusak reputasinya dengan keuntungan kecil. Kemudian, Liang Seng langsung pergi ke daerah yang menyenangkan dan melihat rumah bordil 9 lantai. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, seperti yang diharapkan dari ibu kota. Taman yang berdebu, sungguh nama yang bagus. Begitu Liang Seng muncul, nyonya itu segera berlari keluar untuk menyambutnya. Setelah melihat berbagai macam orang, dia tahu bahwa Liang Seng bukanlah orang biasa pada pandangan pertama. Seorang pemboros besar, karena tidak mau bersikap rendah hati, Liang Seng mencengkeram pinggang wanita itu dan tanpa menunggunya berbicara, dia memasukkan selembar uang perak ke dadanya. Wanita itu langsung tersenyum, "Gadis-gadis, mengapa kalian tidak keluar dan menyambut tamu kita?" Dan begitulah, mereka menghabiskan malam dengan anggur dan wanita, menikmati kesenangan hidup. Keesokan paginya, saat Liang Seng keluar untuk sarapan, seseorang dari agensi menemukannya. Dia tidak mempermasalahkannya, karena sebuah agensi tidak akan bisa bertahan dalam bisnis jika tidak memiliki kemampuan seperti itu. Saat ini, agen itu sangat gembira, "Tuan, Anda sangat beruntung. Ada rumah besar yang sangat sesuai dengan kebutuhan Anda. Apakah Anda ingin melihatnya?" Liang Seng menyeka mulutnya dengan sapu tangan dan berkata dengan tenang, "Ayo, lihat." Agensi telah menyiapkan kereta kuda. Dalam waktu singkat, mereka tiba di sebuah rumah besar di kota utara. Begitu mereka keluar dari kereta, mata Liang Seng berbinar. Sebelum memasuki gerbang, aroma bunga osmanthus tercium dari halaman. Halaman itu tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Halaman kecil tidak hanya memiliki pohon osmanthus, tetapi bahkan paviliun kayu yang di bawahnya mengalir aliran air. Bagian depan halaman menampung para pelayan, bagian kedua berisi kamar tidur dan ruang belajar, dan halaman belakang adalah tempat dapur berada. Rumah besar 3 bagian itu kecil tetapi lengkap dengan semua fasilitas penting. Melihat ekspresi Liang Seng, agen itu tahu bahwa kesepakatan itu berhasil. Liang Seng sangat tegas dan langsung membayar 100.000 tael perak, dan akta penjualan sudah ada di tangannya. Liang Seng bahkan menyukai kereta yang ditumpanginya hari itu, jadi dia langsung membelinya. Agen itu tersenyum lebih lebar, dan membuat kesepakatan lain. Karena memang begitu, Liang Seng tidak mempermasalahkan masalah sekunder apapun. Dia memilih beberapa pelayan yang jujur dan setia di agensi dan membawa mereka pulang. Mereka semua telah menandatangani kontrak kematian, dan hidup serta mati mereka sepenuhnya berada di tangan Liang Seng. Setelah itu, dengan bantuan perak, rumah besar itu segera dibersihkan. Liang Seng tidak khawatir tentang urusan rumah tangga, dan menyerahkan semuanya kepada Wu Tua, yang telah menandatangani kontrak kematian. Tidak banyak aturan dalam keluarga Liang. Tetapi saya katakan di awal, patuhi dan pahami apa yang sedang terjadi, dan jangan bergosip. Jika ada yang tidak setia, mereka akan dieksekusi dan dibuang ke gundukan kuburan massal di luar kota. Wu Tua segera menerima perintah itu, dan kemudian Liang Seng tidak lagi peduli dengan masalah-masalah sepele ini. Mulai hari ini, dia menganggap dirinya telah menetap di ibu kota. Karena itu, ibu kota adalah campuran dari semua jenis orang, dan dia membutuhkan identitas untuk tinggal di ibu kota dengan tenang dan menunggu kesempatan untuk menemukan petunjuk tentang Dewa Debu. Dia tahu bahwa periode ini akan sangat panjang, jadi Liang Seng memutuskan untuk pergi ke agensi lagi untuk melihat apakah ada bisnis yang cocok untuknya ambil alih. Dia meminta kusir untuk memanfaatkan kereta kuda, dan duduk di kereta dalam perjalanannya ke agensi. Tetapi tidak lama setelah dia meninggalkan gang, dia membuka tirai kereta untuk dengan santai melihat pemandangan pinggir jalan, ketika dia tiba-tiba berhenti. "Hentikan keretanya." Liang Seng turun dari kereta, dan setelah 2 langkah, dia sudah berada di depan sebuah toko buku di sudut jalan. Ada sebuah papan kayu tergantung di atasnya. Itu adalah pemberitahuan penutupan. "Hari ini, saya mendekati usia 60, lemah dan khawatir, tetapi anak saya tidak mewarisi bisnis ini, jadi toko ini tutup dan saya akan menjalani sisa hidup saya dengan tenang. Dengan bantuan buku dan pembaca, saya telah memperoleh banyak manfaat selama lebih dari 30 tahun. Sebagai orang biasa, dapat mengandalkan buku untuk bertahan hidup dan kehidupan sejak dini merupakan berkah besar dalam hidup saya. Saat toko buku memudar, kenangan itu akan bertahan selamanya. Semoga Dayan makmur dan semua orang hidup dalam harmoni." Saat ini, Liang Seng melihat ke toko, dan ada seorang lelaki tua berambut putih, membersihkan rak buku dan memilah buku.
Liang Seng memikirkannya dan berjalan masuk. Lelaki tua itu tidak berbalik, tetapi ketika dia mendengar suara itu, dia berkata, "Tamu, saya minta maaf, tetapi toko buku tutup. Anda dapat pergi ke toko sebelah." Namun, melihat tamu itu tidak pergi tetapi malah mendekat, dia menoleh dan melihat seorang pemuda tampan berjalan ke arahnya. Petik 2. Apakah ada yang Anda butuhkan, Tuan? Orang tua itu tampak bingung, dan Liang Seng tidak pura-pura malu. Tuan tua, karena Anda akan menutup toko buku, apakah Anda bersedia menyerahkan toko buku itu kepada saya? Orang tua itu mendongak dan melihat ke arah Liang Seng. Saat melakukannya, Liang Seng menyekat tangannya dan dengan hati-hati mengambil sebuah buku di dekatnya. Saya tidak menyangka Tuan tua memiliki edisi bergambar, Perjalanan Suke, yang berusia 10 tahun ini. Ini benar-benar kejutan yang menyenangkan. Melihat ekspresi tulus Liang Seng dan bahwa dia mengenali edisi bergambar berusia 10 tahun itu sekilas, orang tua itu tahu bahwa pemuda itu juga seorang kutu buku yang rajin. Untuk apa tamu membutuhkan toko buku ini? Liang Seng dengan hati-hati meletakkan buku itu kembali ke tempatnya, dan baru kemudian menjawab, "Tuan tua, saya tidak pernah berhasil dalam seni bela diri, tetapi saya suka membaca. Sekarang aku sendirian di ibu kota dan kebetulan melihat pengumuman di depan tokomu. Kurasa ini kesempatan yang ditakdirkan. Aku ingin mengambil alih toko buku ini dan menggunakannya sebagai tempat yang nyaman." Liang Seng masih berpikir tentang bagaimana meyakinkan lelaki tua itu, tetapi dia tidak menyangka lelaki tua itu akan menganggukkan kepalanya. Tentu, beruntung sekali bertemu dengan seorang teman muda yang mencintai buku. Aku bisa menyerahkan semua buku ini padamu. Semuanya. Liang Seng gembira, segera meminta kusir untuk memacu kudanya dengan cepat untuk mengundang orang-orang dari agensi. Putra lelaki tua itu juga bergegas datang, dan kontrak transfer segera ditandatangani, dengan Liang Seng menjadi pemilik toko buku. Akhirnya, lelaki tua itu menatap toko buku itu untuk terakhir kalinya dan menepuk bahu Liang Seng. "Kawan muda, mulai sekarang terserah padamu. Aku beruntung bisa mewariskan buku-buku ini padamu sebelum kembali ke kampung halamanku." Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu tidak menunggu jawaban Liang Seng. Seolah-olah dia mengucapkan selamat tinggal kepada seorang teman lama, dia berbalik dan pergi tanpa melihat ke belakang, meninggalkan siluet tipis. Dengan dukungan putranya, dia menaiki kereta dan menghilang ke kerumunan. Liang Seng tidak mengerti mengapa lelaki tua itu dengan mudahnya memindahkan toko buku itu kepadanya. Dia melihat plakat toko buku itu, dan nama itu sepertinya mengumumkan kehidupan masa depannya. Dia tidak bisa menahan senyum sedikit sebelum memasuki toko buku itu. Nama toko itu, Peaceful Mind Studio. Keesokan harinya, para pedagang di sekitar mengetahui bahwa toko buku itu telah berpindah tangan, dan mereka semua datang untuk menyapa dan membiasakan diri satu sama lain. Karena toko buku Liang Seng tidak memiliki hubungan yang kompetitif dengan toko-toko di sekitarnya dan sifatnya yang ramah, tidak butuh waktu lama baginya untuk bergaul dengan para pedagang di sekitarnya. Beberapa hari berlalu, dan suatu pagi ketika Liang Seng membuka toko buku, dia melihat Zhang Tua dari toko roti kukus di dekatnya berjalan dengan ekspresi misterius di wajahnya. "Liang kecil, ada pertunjukan bagus hari ini." "Apa?" Zhang Tua tidak menjawab, tetapi tersenyum licik. Tidak lama kemudian, sekelompok polisi dari istana Jingzhou mengikuti pasukan pertahanan kota dan menerobos masuk ke gudang gandum tidak jauh dari sana. Pada saat inilah Zhang Tua berbicara, Su Tua akan mengalami keluarga yang hancur dan kehidupan yang hancur. "Liang kecil, aku tahu kau orang luar, jadi aku akan memberitahumu ini, jangan pernah berpikir untuk memanjat cabang-cabang yang tinggi. Air di ibu kota terlalu dalam, dan kita harus menjalani hidup kita dengan damai." Setelah mengatakan itu, dia tidak menunggu Liang Seng mengatakan apapun. Zhang Tua mengambil buku dari rak dengan santai, toko roti kukusnya baru-baru ini kehabisan stok karena bisnisnya sedang bagus. Jika bukan karena ini, mengapa dia datang untuk membantu Liang Seng dan bukannya menjual roti kukus pagi-pagi? Melihat ini, Liang Seng tidak mengatakan apa-apa, tetapi melihat dengan serius ke toko gandum yang tidak jauh dari sana yang sekarang telah ditutup. Sebelumnya, Su Tua sepertinya pernah menyebutkan bahwa dia memiliki hubungan pernikahan dengan pangeran dari kediaman Pingan, bukan? Dilihat dari maksud Zhang Tua, dia kalah karena ini. Kapitel, Peaceful Mind Studio. Sudah 2 hari sejak toko gandum Old Su ditutup, dan ekspresi Old Zhang yang sebelumnya gembira kini berubah suram. "Sialan,
Rumah Pangeran Pingan. Old Zhang mengumpat pelan di toko roti kukus, tetapi tidak mungkin telinga Liang Seng tidak mendengarnya. Mengenai ini, Liang Seng hanya bisa menggelengkan kepala dan tersenyum kecut. Sebelumnya, ia mengira itu hanya pergolakan kecil, tetapi kemudian semakin banyak rumah tangga kaya di utara kota yang terlibat, sehingga jalan-jalan menjadi sepi. Karena itu, Old Zhang menjadi kesal, karena bisnis toko roti kukusnya anjlok tanpa lalu lintas pejalan kaki. Saat ini, Liang Seng sedang duduk di kursi santai dengan buku di tangan, tetapi pikirannya perlahan melayang. Kerusuhan itu mungkin tidak akan mereda dalam waktu singkat. Selama waktu luangnya, Liang Seng akan pergi ke kedai teh di jalan sebelah untuk minum teh, lalu kembali ke toko buku untuk membaca. Dalam kehidupan yang santai ini, Liang Seng tampak tidak peduli dengan situasi di ibu kota, tetapi dia sudah benar-benar memahami kerangka kerja secara keseluruhan. Mantan asisten Menteri Kiri Kementerian Ritual, Xiao Rang, tidak berhasil dipromosikan ke posisi Menteri Kementerian Ritual dalam 20 tahun terakhir, yang menyebabkan dia bertambah tua dan pensiun. Akan tetapi, sebelum dekret kaisar disahkan untuk mempertahankannya dalam jabatan dan menolak permintaannya untuk pensiun, platform penasihat kekaisaran telah meminta pejabat untuk mencela Xiao Rang karena menerima suap dan membentuk kelompok untuk keuntungan pribadi. Total ada 13 tuduhan, dan awalnya dianggap hanya pertengkaran. Akan tetapi, situasi berkembang dengan cepat dan mengejutkan seluruh pemerintahan dan publik. Malam itu, keluarga Xiao Rang dijebloskan ke penjara langit, dan bahkan kediaman Pangeran Ping An secara pribadi menempatkan selir Raja Ping An dalam tahanan rumah, tidak mengizinkan siapapun untuk berkunjung. Semua ini terjadi dalam sekejap mata, dan banyak orang tidak dapat mengikuti perubahan peristiwa yang tiba-tiba. Menghadapi situasi ini, bagaimana mungkin para birokrat tua yang licik di ibu kota tidak mengerti apa yang sedang terjadi? Orang hanya dapat mengatakan bahwa Pangeran Yean dari Ping An telah bertahan selama 20 tahun, dan dia akhirnya menghunus pedang pembunuhnya pada saat ini. Satu serangan untuk membunuh, mungkin Xiao Rang tidak akan pernah bisa keluar dari penjara langit seumur hidupnya. Mengenai mengapa Pangeran Ping An begitu tegas, mungkin dia juga telah membuat keputusan terakhirnya di dalam hatinya. Setelah 100 tahun, gelar Ping An mungkin akan jatuh pada Yean. Dan tindakan Yean sangat hati-hati, bersih, dan efisien, terus-menerus menggunakan berbagai metode untuk mencegah Xiao Rang memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Su tua yang malang adalah korban tambahan. Kakak perempuannya awalnya adalah selir keluarga Xiao, dan Yean bahkan menghukum para pedagang. Tampaknya tidak ada kesempatan bagi Xiao Rang untuk kembali. Dengan tingkat kultivasi bawaan Liang Seng, bahkan percakapan paling rahasia di kedai teh dan bar pun sampai ke telinganya, jadi dia tahu lebih jelas daripada kebanyakan pejabat apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, ketika Zhang Tua bersembunyi di toko roti kukus sambil mengutuk rumah Pangeran Ping An, dia hanya tersenyum tipis. Dia menebak dalam hatinya bahwa begitu Xiao Rang minum racun dan mati, masalah ini akan berakhir. Bagaimanapun, Xiao Rang pernah menjadi pejabat tertinggi di pangkat asisten Menteri Kiri Kementerian Ritus, dan Yean tentu saja akan meninggalkannya wajah itu. Bagaimanapun, ini adalah aturan tak tertulis dari seluruh birokrasi. Meskipun mungkin saja untuk menyingkirkan mereka semua demi kebaikan, pejabat tinggi seperti itu tidak dapat diseret ke pasar sayur seperti rakyat jelata dan dipenggal. Liang Seng tidak merasa heran bahwa Yean memiliki keuntungan seperti itu di dalam hatinya, karena selama Xuan Kong ada di sana, posisi Pangeran Yean akan stabil seperti Gunung Tai. Selama itu tidak melibatkan pemberontakan dan persekongkolan melawan negara, seorang tuan yang memiliki bakat alami dapat membuat kebanyakan orang ragu untuk menyinggung perasaannya dengan mudah. Pada saat ini, wajar bagi Pangeran Ping An untuk menjatuhkan selirnya, karena ia sedang mencari pemindahan posisi pangeran yang lancar. Dengan cara ini, itu akan menjadi perlindungan terbesar baginya, memenuhi cinta antara suami dan istri. Namun, segala sesuatunya tampaknya selalu serba salah. Liang Seng awalnya tidak memperhatikan masalah ini lagi, tetapi suatu hari ia bertemu dengan orang yang tidak terduga di taman yang berdebu. Pangeran Yean dari Ping An. Meskipun Yean menyamar, bagaimana mungkin Liang Seng tidak mengenalinya? Namun, yang paling mengejutkan Liang Seng adalah orang yang duduk di seberang Yean. Orang ini berpenampilan biasa saja dan tidak menarik perhatian di antara orang banyak. Bahkan Liang Seng sendiri tidak akan mengingat penampilannya jika bukan karena perhatian khusus Yean kepadanya. Penting untuk dicatat bahwa Liang Seng adalah seorang ahli bawaan,
dan bahkan dia dapat dengan mudah mengabaikan pihak lain, yang menunjukkan betapa luar biasanya mereka. Yang paling membingungkan Liang Seng adalah tanda teratai putih, yang secara tidak sengaja ditunjukkan oleh pihak lain saat minum anggur. Ini adalah tanda seseorang dari sekte tak bernyawa. Jika tersiar kabar bahwa Pangeran Yean dari Pingan bertemu dengan seseorang dari sekte tak bernyawa, kemungkinan besar itu akan menimbulkan kegaduhan besar. Melihat ini, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menajamkan telinganya. Meskipun kedua orang itu berbicara dengan sangat pelan, bagaimana mungkin mereka bisa menyembunyikannya darinya? Taman yang berdebu, di dalam kamar pribadi di lantai 2. Saat ini, wajah Yean sangat jelek. Apakah kamu tahu betapa berisikonya bagimu untuk memintaku bertemu denganmu saat ini? Banyak orang di ibu kota sedang mengawasiku sekarang. Apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan? Namun, Chen Seng, utusan kanan dari sekte tak bernyawa, tidak peduli dengan ekspresi kesal Yean, dan langsung menuangkan segelas anggur untuknya. Jangan khawatir, Pangeran. Bukankah kamu keluar dengan selamat? Aku sudah memeriksa bahwa tidak ada seorang pun yang mengikutimu, jadi ini tidak seserius yang kamu kira. Melihat sikap acuh tak acuh Chen Seng, Yean menjadi semakin kesal, tetapi dia tidak berani pergi dengan marah. Bagaimanapun, pihak lain memegang kendali padanya, jadi dia harus menahan amarahnya. Saat ini, Chen Seng sepertinya merasa telah melakukan kesalahan, jadi dia hanya bisa meminta maaf berulang kali. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku terlalu terburu-buru kali ini. Aku berjanji tidak akan terjadi seperti ini lagi. Namun, masalah ini memang mendesak kali ini, jadi aku tidak punya pilihan selain mengambil risiko dan memintamu untuk membantuku dengan sesuatu. Mendengar ini, ekspresi Yean sedikit membaik. Dia mengambil anggur dan meminumnya dalam sekali teguk, lalu bertanya dengan singkat, apa yang kau ingin aku lakukan? Salah satu tetua dari sekte kami sedang dalam misi rahasia ketika dia secara tidak sengaja ditangkap oleh anjing-anjing dari gerbang 6 kipas. Kau memasukkan si orang ke penjara langit, bukan? Jika kau pergi ke penjara langit untuk mempermalukannya, itu seharusnya tidak menarik perhatian orang lain. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Yean memotongnya, itu tidak mungkin. Penjara langit dijaga ketat, bagaimana mungkin aku bisa mengeluarkan tetua sektemu yang tak bernyawa dari sana? Chen Seng tidak marah ketika mendengar ini dan tetap tenang. Aku tahu tidak realistis bagimu untuk membawanya keluar, jadi aku hanya ingin kau membawa keluar barang yang dibawanya. Menurutmu mengapa dia menyembunyikan sesuatu yang tidak dapat ditemukan oleh gerbang 6 kipas? Dan bagaimana mungkin dia bisa mempercayaiku? Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Barang itu mungkin bukan barang tertentu, tetapi hanya sebuah kalimat. Adapun cara untuk mendapatkan kepercayaannya, itu sangat sederhana. Kau hanya perlu mengatakan kepadanya, Danau Minglake besar, bunga teratai putih bermekaran. Danau Minglake besar, bunga teratai putih bermekaran. Yean mengulanginya, dan Chen Seng mengangguk. Kemudian, setelah membahas beberapa detail lebih lanjut, Yean tidak ingin tinggal lebih lama lagi dan bersiap untuk pergi. Lain kali, jangan memintaku untuk bertemu seperti ini dengan mudah. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengawasiku di ibu kota saat ini. Jangan memaksaku untuk melakukan tindakan nekat. Aku mengerti, kita semua berada di perahu yang sama, jadi mengapa aku harus menyakitimu? Masalahnya sangat mendesak, dan aku tidak punya pilihan selain bertindak seperti ini. Aku berjanji itu tidak akan terjadi lagi. Yean tidak menanggapi ini, tetapi hanya menjaga wajahnya tetap gelap dan menundukkan kepalanya saat dia berjalan keluar dari ruang pribadi. Segera, dia meninggalkan taman berdebu. Tidak lama kemudian, Chen Seng dari sekte tak bernyawa juga bergegas pergi. Memikirkan situasi tadi, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat sudut mulutnya, dan kemudian juga meninggalkan taman berdebu, mengikutinya. Pangeran Yean dari Pingan, sekte tak bernyawa. Menarik ikuti. Penerjemah, 549.690.339. Kota Jinsu, penjara langit. Sekarang, kepala penjara memimpin jalan dengan ekspresi menyanjung. Putra-putra mahkota, pejabat kriminal Xiaorang berada di sel dengan nama Sandi Yi di depan, silakan ikuti saya. Awalnya, seorang pejabat seperti Xiaorang yang telah diturunkan pangkatnya ke penjara langit seharusnya ditempatkan di sel kelas A, tetapi semua orang di penjara itu licik, dan mereka langsung menempatkannya dalam kondisi yang keras di sel kelas B. Ketika Yean melihat Xiaorang,
dia menemukan bahwa hanya dalam beberapa hari, pihak lain tidak dapat dikenali lagi, tampak seperti pengemis tua, dan bau busuk di sekujur tubuhnya. Tetapi Yean tampaknya tidak peduli, berjongkok di depan pintu sel seperti sedang mengagumi sebuah karya seni, sangat puas dengan ekspresi menyakitkan Xiaorang. Penjaga penjara di sampingnya tidak dapat menahan diri untuk mundur sedikit. Pada saat ini, Xiaorang merasakan cahaya redup, dan ketika dia melihat Yean, dia sangat ketakutan sehingga dia melangkah mundur berulang kali, menutupi wajahnya dengan tangannya dan berteriak, "Jangan datang." Untuk beberapa alasan, Yean kehilangan minatnya pada situasi tersebut. Sekarang, Xiaorang bukan lagi asisten menteri kiri dari Kementerian Ritus, tetapi hanya seorang pengemis tua yang menunggu kematiannya. "Bolehkah saya bertanya nama keluarga penjaga penjara?" Sipir penjara telah bersembunyi di samping, takut mendengar sesuatu yang tidak seharusnya dia dengar, tetapi ketika dia melihat Yean tiba-tiba berbalik untuk bertanya pada dirinya sendiri, dia terkejut dan senang setelah beberapa saat terdiam. "Saya bermarga Zhou, tuanku boleh memanggil saya Zhou tua." "Zhou tua, aku selalu mendengar bahwa ada seorang sipir penjara bernama Zhou di penjara langit, yang dikenal sebagai iblis tua penjara darah yang membuat semua ahli bela diri tunduk. Hari ini, akhirnya aku bertemu denganmu, dan memang kau luar biasa. Aku paling mengagumi para ahli bela diri, dan Master Xuan Kong adalah sosok yang paling kukagumi. Apakah kau keberatan menunjukkan kepadaku para ahli bela diri yang dipenjara di penjara langit dan membiarkanku melihat wajah asli mereka?" Zhou tua setuju tanpa ragu, mengangguk, dan berjalan bersama Yean ke sisi lain. "Putra-putra mahkota, akan menjadi keberuntungan bagi mereka untuk terlihat olehmu. Namun, kali ini lingkungan penjara jauh lebih buruk dari sebelumnya, benar-benar gelap dan hanya diterangi oleh obor Zhou tua." Dengan nada yang tidak sengaja berpuas diri, Zhou tua berkata, "Yang mulia, orang ini disebut pencuri raksasa di 3 provinsi, dengan keterampilan tubuh cahaya yang luar biasa, tetapi dia masih ditangkap oleh polisi nomor 1 gerbang 6 kipas. Anda melihat bahwa tahanan itu telah kehilangan tulang lututnya, tubuhnya kurus kering, dan tampaknya ia sedang menunggu penghakiman terakhir dan pemenggalan kepala setelah musim gugur. Yang ini Zhang San, bandit kuat yang telah bertempur di seluruh Jiangnan. Dia adalah Master 9 alam pasca Natal, tetapi sayangnya, dia akan dipenggal dalam waktu setengah bulan." Memperkenalkan beberapa master seni bela diri yang terkenal dan kejam berturut-turut, Yean dengan santai bertanya, "Saya mendengar bahwa sisa-sisa sekte tanpa kehidupan ditangkap beberapa hari yang lalu, bisakah saya pergi dan menemuinya?" "Zhou tua, Anda tahu bahwa saya dijebak oleh sekte tanpa kehidupan dan berkeliaran di luar selama 20 tahun, kebencian di hati saya tak terlukiskan, Anda tahu." Zhou tua secara alami mengetahui kisah Putri Pingan secara pribadi memasuki kota Jinzhou untuk membawa Yean kembali beberapa dekade yang lalu, jadi dia segera memimpin jalan. "Putra-putra mahkota, silakan ikuti saya." Setelah beberapa liku-liku dan turun melalui beberapa lapis penjara dalam waktu singkat, mereka akhirnya tiba di depan sel besi cor yang kokoh. Yean memasang ekspresi garang di wajahnya, dia tiba-tiba mengeluarkan cambuk ular. Zhou tua hanya pura-pura tidak melihat dan melangkah mundur beberapa langkah. Namun, sebelum dia berbalik, dia berkata, "Putra-putra mahkota, kuil Dali akan terus menginterogasinya besok, aku harap kamu bisa memberinya sedikit waktu." Setelah mengatakan ini, Zhou tua mundur ke sudut, Yean tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk, berpikir diam-diam bahwa Zhou tua memang pantas mendapatkan gelar iblis tua penjara darah dengan penglihatan yang tajam. Saat ini, sesepuh sekte tanpa kehidupan di sel itu bahkan belum membuka matanya, mungkin karena dia baru saja dibawa masuk, dia masih relatif bersih. Yean tidak berani terlalu dekat, meskipun pihak lain dibelenggu dengan rantai baja, dia tidak akan melakukan hal yang bodoh, dan kemudian langsung melemparkan cambuk. "Beraninya kalian sisa-sisa sekte jahat tanpa kehidupan berkomplot melawan pangeran ini. Jika takdirku tidak kuat, bagaimana aku bisa selamat dan kembali ke ibu kota?" Smak, smak, smak. Setiap cambukan meninggalkan luka berdarah pada sesepuh sekte tak hidup, tetapi dia bahkan tidak mengeluarkan gerutuan sedikit pun, namun, tiba-tiba, matanya terbuka lebar. Ketika pangeran ini secara pribadi pergi ke tepi Danau Ming yang agung, dan bunga teratai putih mekar, itulah hari ketika sekte tak hidupmu dihancurkan. Melihat reaksi sesepuh itu, Yean diam-diam mengucapkan 8 kata itu sekali lagi, kemudian, dia menoleh ke Zhou tua dan berkata, "Sipir Zhou, aku tidak bisa memadamkan amarah di hatiku, dan aku tidak ingin merepotkanmu,
pergilah sebentar, dan aku jamin dia tidak akan mati. Zhou tua tersenyum dan, tanpa banyak pertimbangan, meninggalkan sel, meninggalkan Ye-an untuk terus mencambuk sesepuh sekte tak hidup, namun, Zhou tetap dekat dengan sel. Cepat sampaikan pesanmu kepadaku. Orang tua Chen Sheng sangat menginginkannya. Mendengar ini, sesepuh sekte tak bernyawa itu ragu sejenak, lalu dengan lembut mengucapkan sebuah kalimat. Ye-an, setelah mendengar kalimat itu, terdiam sejenak, terkejut tetapi memikirkannya dalam benaknya untuk memastikan apakah itu akurat sebelum dia terus mencambuk dan mengumpat. Cukup lama sebelum Ye-an akhirnya pergi. Dia tidak mengerti arti dari kata-kata sesepuh itu, tetapi kenyataan bahwa sesepuh itu mempercayainya membuat Ye-an bertanya-tanya tentang asal-usul kode rahasia dalam 8 karakter itu. Pada saat ini, Zhou tua, yang masih menunggu di luar pintu, dengan sopan mengantar Ye-an pergi. Setelah itu, dia kembali untuk memeriksa sesepuh sekte tak bernyawa itu dan, setelah tidak menemukan sesuatu yang aneh, akhirnya pergi. Sementara itu, sesepuh sekte tak bernyawa yang tanpa ekspresi, meskipun dagingnya tercabik-cabik, masih memperlihatkan seringai di sudut mulutnya. Misinya akhirnya selesai. Studio pikiran yang damai. Adapun Liang Sheng, dia tidak peduli bagaimana Ye-an berurusan dengan sekte tanpa kehidupan. Malam itu, setelah mengetahui tempat persembunyian Chen Sheng, dia tidak mengambil tindakan apapun. Orang-orang di sekte tanpa kehidupan memang licik. Setelah setengah jalan memutari ibu kota, dia akhirnya kembali ke tempat persembunyiannya sendiri. Jika bukan karena kultivasi alam bawaannya, dia akan kehilangan jejak mereka. Siapa yang mengira bahwa pelindung negara bawaan seperti dia akan secara pribadi menyelinap mengikuti bakat. Liang Sheng melakukan ini hanya sebagai tindakan pencegahan, dan dia tidak akan mengambil inisiatif untuk melibatkan dirinya dengan Ye-an dan rencana sekte tanpa kehidupan. Begitu dia mengetahui tempat persembunyian mereka, dia pergi tanpa melakukan apapun. Ketika Zhang Tua membuka toko roti kukusnya hari ini, bisnisnya masih buruk. Sudah beberapa hari sejak dia mencuri buku dari toko bukunya sendiri. Melihat Zhang Tua mengumpat di tokonya, Liang Sheng tidak keberatan. Pada saat itu, seorang kusir datang dengan kereta penuh buku dan berhenti di depan studio Peaceful Mind. Manajer Liang, buku-buku Anda telah tiba. Terima kasih, terima kasih. Karena dia sudah mengatur ini, para pelayan di rumah telah menunggu di toko buku. Melihat buku-buku dibawa masuk, mereka buru-buru mulai menempatkannya sesuai dengan kategorinya. Liang Sheng merasa lega karena dia tidak berhemat dan telah memilih pelayan yang terpelajar, jika tidak, hari ini akan lebih melelahkan. Kemudian, Liang Sheng mengambil bungkusan yang disiapkan khusus dari kusir. Pada saat itu, pria itu mengedipkan mata padanya. Manajer Liang, meskipun Anda masih muda, Anda harus lebih jarang mengunjungi rumah-rumah hiburan. Tempat-tempat itu adalah tempat tulang orang-orang dikonsumsi. Dengan tatapan menggoda itu, pria manapun akan mengerti, Liang Sheng hanya menertawakannya, dan setelah beres-beres, dia berbaring di kursi malas. Di tangannya ada beberapa buku, terutama buku tentang metode kultivasi kesehatan. Tidak mengherankan jika ibu kota mengizinkan Liang Sheng menemukan 10 metode kultivasi kesehatan rahasia lagi. Setelah memasuki alam bawaan, kemajuan kultivasinya semakin melambat. Tentu saja, Liang Sheng perlu mencari cara lain, karena dia tidak mampu membuang-buang waktu. Perjalanan ke ibu kota ini, dengan 10 metode kultivasi kesehatan tambahan, tidak sia-sia. Kapitel 3 hari kemudian, Zhang Tua berjalan ke toko buku dengan gembira, dengan ekspresi misterius di wajahnya, dan berkata, Liang kecil, aku ingin memberitahumu kabar baik. Tadi malam, mantan asisten Menteri Kiri Kementerian Ritus, Xiao Rang, gantung diri di penjara langit. Liang Sheng mendongak ke Zhang Tua, yang tampaknya menyadari keraguannya dan berkata dengan agak defensif, apa, kau tidak percaya padaku? Kerabat jauh sepupu menantu bibiku adalah selir kesayangan seorang bangsawan, dan beritanya benar-benar dapat dipercaya. Melihat Liang Sheng masih tanpa ekspresi dan belum bereaksi, Zhang Tua agak kesal. Kamu, apa alasan tempat kita begitu sepi akhir-akhir ini? Alasannya adalah rasa takut terlibat dengannya. Sekarang dia sudah pergi, itu berarti masalahnya sudah berakhir, dan dengan pengalamanku, bisnis kita akan lebih baik dalam beberapa hari. Namun, Liang Sheng masih tidak tergerak. Suara Zhang Tua yang bersemangat menjadi lebih pelan, baru kemudian menyadari bahwa Liang kecil mungkin tidak peduli dengan hal-hal seperti itu. Bagaimanapun,
bisnis keluarganya agak kecil, jadi memiliki lebih banyak atau lebih sedikit pelanggan tidak membuat banyak perbedaan. Nada ucapannya sebelumnya mungkin agak berlebihan. Memikirkannya, Zhang Tua dengan cepat mengubah topik pembicaraan. Liang kecil, bantu aku memilih buku anak-anak untuk anakku agar masuk ke sekolah swasta. Liang Seng bangkit dari kursi malas, berjalan ke sudut kiri bawah rak buku, mengeluarkan buku klasik 1000 karakter, dan menyerahkannya kepada Zhang Tua. Untuk pertama kalinya, Zhang Tua benar-benar mengeluarkan sepotong kecil pecahan perak. Itu adalah kejadian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Liang Seng sendiri agak terkejut. Orang pelit memang rela menghabiskan uang untuk anak-anaknya. Akan tetapi, pada saat berikutnya, Liang Seng menarik kembali pikiran itu. Zhang Tua diam-diam mengambil buku lain dari meja setelah membayar. Tampaknya dia mengira bisnisnya membaik, jadi dia ingin menyiapkan lebih banyak kertas untuk membungkus roti kukus. Liang Seng memperhatikan Zhang Tua pergi, menggelengkan kepalanya, dan berbaring kembali di kursi malas. Metode kultivasi kesehatan di sebelahnya telah disimpan. Mengingat alam bawaannya saat ini, sangat mudah baginya untuk mulai berlatih metode kultivasi kesehatan dari awal. Hanya dalam 3 hari, dia sudah hampir menembus lapisan kedua dari 10 metode kultivasi kesehatan. Dengan kemajuan ini, masa hidupnya akan sedikit meningkat 1 atau 2 tahun. Dengan kecepatan seperti itu, dia mungkin akan mencapai lapisan ke-9 dalam beberapa tahun, dan saat itu, dia akan mendapatkan ratusan tahun kehidupan. Dia bertanya-tanya tingkat kultivator seperti apa yang bisa setara dengan umur panjangnya. Namun, saat ini dia tidak tahu di mana kultivasinya, jadi dia hanya bisa terus menunggu kesempatan yang tepat. Namun dia tidak terburu-buru. Bagaimanapun, yang paling tidak dia butuhkan adalah waktu. Tanpa disadari, hari lain berlalu saat dia membaca dan memperkaya dirinya sendiri. Saat matahari terbenam, Liang Seng menutup pintu dan jendela, berniat pergi ke taman yang berdebu untuk bersantai. Namun, setelah beberapa langkah, dia langsung berbalik. Setelah itu, ada ledakan keras dari timur, lalu asap tebal mengepul. Pada saat ini, Zhang Tua keluar dan melihat ke timur dengan ekspresi khawatir. Sungguh malang. Jika ke arah lain, Zhang Tua mungkin akan bersemangat, tetapi kota timur adalah tempat tinggal banyak bangsawan dan keluarga terhormat, jadi pasti tidak ada kedamaian. Sambil mengatakan ini, Zhang Tua melirik Liang Seng. Liang kecil, jangan keluar malam-malam akhir-akhir ini dan pulang lebih awal. Ada apa dengan semua masalah ini akhir-akhir ini? Setelah berkata demikian, dia menundukkan kepalanya dan bersiap untuk menutup pintu dan pulang. Namun, meskipun ucapan si pembicara mungkin tidak bermaksud apa-apa, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak menyentuh hidungnya. Dia merasa bahwa dia adalah pembawa sial, yang selalu membuat masalah kemanapun dia pergi. Sama seperti ketika dia melewati sebuah kota kecil dalam perjalanannya menuju ibu kota, kebetulan terjadi penyerbuan bandit. Mereka adalah pencuri besar yang dicari di 3 prefektur dan 5 negara bagian. Dia membantu menangkap semua bandit tersebut. Liang Seng menggelengkan kepalanya. Dia merasa bahwa itu semua hanya kebetulan. Namun, dia melihat Pak Tua Zhang bertindak cepat, bersiap untuk pulang. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi betapa tanggapnya warga ibu kota. Hanya dengan mendengar gemerisik di rumput, mereka tahu sesuatu yang besar sedang terjadi. Saat ini, Liang Seng sedang tidak bersemangat dan memutuskan untuk langsung pulang. Saat ini, dia melihat ke arah kota timur, dia sedikit melamun. Saat itu belum malam, dan dia tidak berniat untuk pergi ke sana untuk bergabung dalam keributan. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di kota timur? Ini adalah ibu kota, tepat di bawah kaki putra surgawi. Bagaimana keributan seperti itu bisa terjadi? Kota timur, tiba-tiba, ada ledakan di rumah kerajaan Chu, dan di tengah kobaran api, beberapa pria bertopeng bergegas keluar, diikuti oleh pengejaran panik para penjaga rumah besar. Jika Liang Seng ada di sini, dia akan langsung mengenali salah satu dari mereka sebagai Chen Seng. Pada saat ini, Chen Seng memiliki ekspresi tenang. Cepat, kita mendapatkan apa yang kita cari, jangan berlama-lama. Kelompok itu tampaknya memiliki pemahaman dan berpencar ke berbagai arah segera setelah mereka meninggalkan rumah besar. Setiap penjaga istana yang menghalangi jalan mereka dipenggal dengan satu pukulan. Orang-orang ini semuanya adalah ahli tingkat 9,
dan keributan di rumah besar itu tentu saja menarik perhatian komandan pasukan 9 kota dari ibu kota. Mereka bertugas menjaga keamanan ibu kota, dan mereka bergegas seperti angin, diikuti oleh bala bantuan dari gerbang 6 kipas. Namun, di mana jejak Chen Sheng dan yang lainnya saat ini? Pada saat ini, polisi nomor 1 dari gerbang 6 kipas, Yang Su, mengerutkan kening, tetapi dalam hati menghela napas lega. Selain beberapa penjaga yang tewas, Yang Mulia dan para pangeran semuanya tidak terluka. Pada saat ini, wajah Raja Chu Ye Xiu sangat jelek. Istana kerajaannya yang bergengsi telah diserbu oleh sisa-sisa sekte yang tak bernyawa di Siang Bolong, yang merupakan penghinaan yang sangat besar. Pada saat ini, ketika komandan pasukan 9 kota datang terlambat, Komandan Fuan baru saja turun dari kudanya ketika dia dicambuk oleh Raja Chu Ye Xiu. Namun, dia tidak berani menghindar dan menerima cambukan itu dengan tenang. Tidak berguna, kalian semua tidak berguna. Meskipun Ye Xiu tidak mengumpat di gerbang 6 kipas, wajah Yang Su juga sangat jelek, karena gangguan sekte tak bernyawa di ibu kota merupakan tamparan langsung di wajah gerbang 6 kipas. Yang Mulia, harap tenang. Beri saya 3 hari. Saya pasti akan menangkap sisa-sisa sekte jahat tak bernyawa ini dan membawa mereka ke pengadilan. Mendengar jaminan Yang Su, suasana hati Ye Xiu sedikit membaik. Selain itu, karena Yang Su adalah polisi nomor 1 di gerbang 6 kipas dan ahli lapisan ke-9 pasca Natal, Ye Xiu tidak ingin bersikap terlalu kasar padanya. Baiklah, polisi Yang, mengingat reputasi Anda, saya akan mengharapkan kabar baik dari Anda. Fubo, antarkan tamu kita keluar. Fuan dan Yang Su saling bertukar senyum pahit. Fuan mengepalkan tinjunya, polisi Yang, hari ini Fu berutang budi padamu. Katakan padaku apa yang harus kulakukan, dan pasukan 9 kotaku akan bekerja sama sepenuhnya. Hari itu, seluruh ibu kota dikunci. Berita tentang penyerangan kediaman kerajaan Chu menyebar dengan cepat ke seluruh ibu kota. Konon, prefek kediaman Jingzhou dipanggil ke Aula Taihe sendirian, dan wajahnya sangat jelek saat keluar. Setelah itu, semua perwira dari kediaman Jingzhou dikerahkan, bekerja sama dengan gerbang 6 Fan dan komandan pasukan 9 kota untuk melakukan pencarian, dengan fokus utama pada kota barat dan kota selatan tempat tinggal 3 guru dan 9 aliran. Sebaliknya, hanya ada sedikit keributan di kota utara dan timur. Meskipun mereka juga mendatangi rumah ke rumah untuk menanyakan, mereka sebagian besar sangat sopan. Lagi pula, mereka tidak tahu latar belakang orang-orang yang tinggal di sana, jadi tentu saja, mereka hanya bisa bersikap sopan. Untungnya, kasus ini melibatkan Raja Chu, dan tidak ada seorang pun di kota utara yang berani menimbulkan masalah. Mereka bekerja sama sepenuhnya. Namun, setelah seharian penuh perburuan besar-besaran, mereka tetap datang dengan tangan hampa, tidak menangkap sisa-sisa sekte yang tak bernyawa itu. Sebaliknya, mereka menangkap banyak pencuri, yang semuanya dijebloskan ke sel penjara kuil Dali. Namun, sebelum situasi di kediaman Raja Chu menjadi jelas, air bocor ke kediaman Raja Wu Ye Tai malam itu, menyebabkan kekacauan sepanjang malam. Raja Wu Ye Tai bahkan memasuki istana untuk mengeluh sepanjang malam, dan kali ini, Yang Mulia, orang yang memiliki otoritas tertinggi di kota kekaisaran, benar-benar marah. Di ibu kota, di bawah kaki putra surgawi, para kerabat kerajaan mengalami hal seperti itu, yang merupakan tamparan langsung di wajah dinasti Dayan. Semua orang di ibu kota gemetar ketakutan. Kali ini, tidak hanya Panglima Tentara 9 Kota dan Gerbang 6 Kipas yang diberangkatkan, tetapi kediaman Panglima Tentara 5 juga menerima dekret kekaisaran untuk menyelidiki ibu kota secara menyeluruh. Awan badai menjulang, dan angin memenuhi gedung ibu kota. Keesokan paginya, Liang Sheng tiba di toko buku sambil menguap. Ia melihat Zhang Tua dengan lesu dan senyum masam seperti sebelumnya. Mereka terjaga sepanjang malam karena keributan dan tidak banyak tidur. Namun, mereka tetap harus bangun pagi untuk beraktivitas seperti biasa. Hanya dengan begitu, mereka dapat membuktikan bahwa hati nurani mereka bersih dan tidak terganggu. Inilah kebijaksanaan hidup. Kesan Zhang Tua terhadap Liang Sheng pun membaik. Pemuda ini bisa bertahan. Namun, tidak satu pun dari mereka yang ingin mengobrol santai. Para pedagang di sekitarnya juga bersikap sama, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun. Lagi pula, dengan nasib buruk seorang pangeran saat ini dan perburuan di seluruh kota, beraninya mereka bergosip saat ini, sambil merasa hidup mereka masih terlalu lama.
Berbaring di toko buku, Liang Seng mengamati situasi terkini dengan tatapan kosong. Tetap saja, dia tidak menyangka sekte tak bernyawa itu begitu berani membuat kekacauan di seluruh ibu kota. Siapa yang memberi mereka keberanian? Liang Seng tidak dapat mengetahuinya, dan jumlah polisi dan tentara di jalan semakin bertambah. Karena Kaisar sudah marah, mereka hanya dapat memecahkan kasus itu sesegera mungkin. Hanya dengan segera menangkap sisa-sisa sekte jahat tak bernyawa itu, mereka dapat meminimalkan dampaknya. Dengan demikian, efisiensi rumah pejabat kali ini sangat tinggi. Prefek rumah Jingzhou memutuskan untuk mengikat simpul Gordian, dan secara langsung mengundang para pemimpin geng lokal dari seluruh wilayah ibu kota ke rumah itu. Karena istana sudah hampir kehabisan kesabaran dan masalah itu menyangkut martabat kekaisaran, Prefek rumah Jingzhou mengumpulkan informasi tentang para pemimpin geng dalam waktu singkat, yang terbukti efektif. Segera, kota barat dan kota selatan dijaga ketat. Yang Su dari gerbang 6 kipas secara pribadi mengambil tindakan, memusnahkan beberapa benteng sekte tak bernyawa itu, dan sejumlah besar anggota gereja terbunuh di tempat. Namun, ini hanya makanan pembuka. Efisiensi seluruh ibu kota telah meroket, dan akhirnya, melalui koneksi, mereka menemukan lokasi eselon atas sekte tak bernyawa di kota timur. Namun kali ini, segalanya tidak berjalan semulus sebelumnya. Panglima pasukan 9 kota Fuan hampir kehilangan nyawanya, tetapi berkat dukungan tepat waktu dari Yang Su, ia lolos dari bencana. Pertempuran sengit di kota timur berlangsung sepanjang sore. Kediaman Panglima pasukan 5 tentara memobilisasi 3 batalion pasukan utama, bekerja sama dengan gerbang 6 kipas dan Panglima pasukan 9 kota, untuk akhirnya menekan sisa-sisa sekte tak bernyawa itu. Dari sini, orang bisa membayangkan betapa sengitnya pertempuran itu. Meskipun demikian, salah satu dari 8 jenderal tingkat master dari rumah komandan 5 pasukan telah jatuh, dan biayanya sangat menyedihkan. Namun, menghadapi hasilnya, ibu kota tidak menghela napas lega tetapi tampak khawatir. Lagi pula, di bawah kaki putra surgawi, bagaimana mungkin sisa-sisa sekte tak bernyawa itu tersembunyi dengan sangat baik di ibu kota tanpa ada yang menyadarinya. Prefek rumah Jingzhou segera diturunkan. Pangkatnya kelingan oleh dekret kekaisaran. Para pejabat yang menduduki peringkat ke-6 dan di atasnya di gerbang 6 Fan dan komandan tentara 9 kota dipotong setengah gajinya untuk tahun itu. Namun, hasil interogasi terhadap sisa-sisa sekte tak bernyawa itu benar-benar mengejutkan para pejabat, menyebabkan berita itu ditahan di ruang belajar kekaisaran untuk konfirmasi ulang hasil interogasi. Karena rumah Pangeran Pingan terlibat, hubungan antara kaisar dan Pangeran Pingan menjadi agak rumit. Semua keluarga bangsawan dan bangsawan di ibu kota secara kolektif terdiam, menolak untuk mengucapkan sepatah kata pun. Terlebih lagi, sudah lama tidak ada berita dari istana kekaisaran, dan rumah Pangeran Pingan, mulai hari itu, menutup pintu mereka untuk pengunjung, tidak mengizinkan siapapun pergi. Kejadian ini menyebabkan kegemparan di antara orang-orang biasa di ibu kota. Rumor dari tahun-tahun yang lalu beredar lagi di ibu kota dan membuat situasi tampak lebih menyeramkan dan misterius. Studio pikiran yang damai. Zhang Tua secara misterius mendekati Liang Seng dengan ekspresi ragu-ragu. Liang Seng mengabaikan ini, dan Zhang Tua akhirnya tidak bisa menahan diri. Saya katakan, Liang kecil, bagaimana kamu bisa begitu dewasa di usia yang begitu muda? Orang muda harus bersemangat, tidakkah kamu ingin tahu tentang rahasia ibu kota? Liang Seng menata buku-buku di rak tanpa menoleh, tidak tertarik. Apakah saya masih muda? Kamu bisa bertanya kepada para wanita di taman berdebu. Kamu, Zhang Tua tidak bisa berkata-kata. Dia ingin pergi ke taman berdebu, tetapi memikirkan harimau betina di rumah, beraninya dia bersikap gegabah. Menjadi muda itu baik. Melihat keadaan Liang Seng yang santai, dia tidak bisa menahan rasa iri. Namun, dia segera tersadar kembali ke kenyataan, apakah ini tujuan kunjungannya. Baiklah, kalau begitu izinkan aku menceritakan kepadamu tentang kejadian 50 tahun yang lalu ketika mendiang kaisar tiba-tiba meninggal tanpa meninggalkan keturunan. Apakah kamu tahu pangeran mana yang menduduki posisi tertinggi untuk suksesi? Liang Seng tidak menoleh, jadi Zhang Tua hanya bisa melanjutkan sendiri. Pada saat itu, posisi tertinggi sebenarnya adalah Pangeran Pingan. Namun, untuk beberapa alasan, dekret terakhir adalah untuk kaisar saat ini, dan Pangeran Pingan menjadi kepala klan keluarga kerajaan. Saat itu, beredar rumor bahwa kaisar saat ini mengubah dekret dan naik tahta.
Itulah sebabnya situasi di ibu kota sekarang begitu misterius. Liang kecil, izinkan aku memberitahumu, tidak peduli jenis bisnis apa yang kau lakukan di ibu kota, kau harus tetap waspada, hanya dengan begitu kau bisa menjalani hidup dengan aman. Zhang Tua masih mengoceh sementara pada saat ini, Liang Seng tiba-tiba berbalik, Zhang Tua, kau sudah terlalu banyak bicara, ini bukan sesuatu yang bisa kita bicarakan dengan sembarangan. Zhang Tua menggelengkan kepalanya, aku mungkin tidak pandai dalam banyak hal, tetapi aku memiliki penilaian yang akurat terhadap orang-orang. Jika aku tidak menganggapmu jujur dan tulus, apakah kau pikir aku akan menceritakan semua hal ini kepadamu? Aku tidak akan pernah mengatakan sebanyak ini jika aku tidak melihatmu sebagai orang yang jujur dan dapat dipercaya. Kau sudah lama tidak berada di ibu kota adalah tempat di mana kau akan mengerti bahwa segala macam makhluk mengintai semakin banyak waktu yang kau habiskan di sini. Jadi, bagaimana kau melihat bahwa aku jujur dan tulus? Zhang Tua tidak menjawab, tetapi sebelum pergi, dia melirik Liang Seng dengan penuh arti. Dia kemudian kembali ke toko roti kukusnya dengan tenang. Liang Seng belum bereaksi ketika dia melihat ada satu buku yang berkurang di meja kasir. Dengan senyum pahit, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir, bukankah dia memang orang yang jujur? Namun, Zhang Tua benar. Peristiwa di ibu kota memang aneh selama ini, dan bahkan Liang Seng merasa sulit untuk melihatnya. Sebelumnya, ketika Chen Sheng dan Ye An dari Sekte Tak Bernyawa berbicara secara diam-diam, mereka akrab dan dekat. Bagaimana mereka bisa membiarkan pengadilan menangkap mereka dengan mudah? Liang Seng bahkan sempat mengunjungi benteng tempat Chen Sheng berada sebelumnya, dan Chen Sheng masih di sana, tanpa cedera. Ini berarti bahwa kali ini, tindakan Sekte Tak Bernyawa tidak tampak sesederhana yang terlihat di permukaan. Liang Seng bahkan samar-samar merasakan bau jebakan. Setelah mencapai tingkat kultivasi bawaan, Liang Seng menjadi lebih sensitif terhadap apa yang disebut Qi, dan pada saat ini, ibu kota memiliki suasana yang semakin tidak menyenangkan, semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin terasa menindas. Untuk sementara waktu, situasi di ibu kota menjadi semakin rumit, bahkan rumah komandan 5 pasukan mulai memobilisasi pasukan secara berkala, seolah-olah sedang membuat badai besar. Dalam situasi yang aneh ini, sebuah rumor tiba-tiba menyebar ke seluruh ibu kota, membuat Liang Seng semakin tidak yakin. Rumor tersebut adalah bahwa kaisar saat ini semakin tua dan, karena masalah dengan Pangeran Pingan, mengalami serangan jantung yang disebabkan oleh kemarahan dan sudah sangat sakit. Berita ini menyebar seperti angin, langsung mencapai setiap sudut ibu kota, bahkan Zhang Tua, yang biasanya bercanda di depan Liang Seng, tidak berani berbicara omong kosong lagi. Suasana di ibu kota menjadi semakin tajam, dan selama beberapa hari, ibu kota tetap tenang dan mencekam. Namun, malam itu, Liang Seng tiba-tiba membuka matanya. Melihat awan gelap tanpa bulan di luar jendela, dia bergumam, malam tanpa bulan dan berangin untuk pembunuhan, bumi memancarkan niat membunuh, naga dan ular bangkit dari tanah. Malam ini, tampaknya masalah akan datang. Memikirkan hal ini, Liang Seng diam-diam bangkit dan melihat ke arah istana kekaisaran. Tampaknya ada pengumpulan energi naga, aura perang, tebal hingga ekstrem ibu kota. Rumah besar Pangeran Pingan. Saat ini, Ye An sedang berlutut di depan ruang belajar Pangeran Pingan, tetap diam. Setelah waktu yang lama, pintu ruang belajar terbuka, dan sebuah suara tua terdengar. Masuklah. Ye An bangkit, wajahnya penuh hormat. Saat masuk, dia melihat seorang lelaki tua kurus kering duduk di belakang meja, mengenakan jubah kuning cerah, memancarkan sikap yang mengesankan tanpa amarah. Itu adalah Pangeran Pingan, Ye Min. Untuk beberapa saat, ayah dan anak itu terdiam. Setelah waktu yang lama, Ye Min berbicara, kamu telah kembali ke ibu kota selama 30 tahun sekarang, bukan? Aku telah hidup terlalu lama, bahkan kamu, pangeranku, semakin tua. Setelah mendengar ini, Ye An langsung ingin berlutut, tetapi dihentikan oleh Ye Min, hari ini hanya pembicaraan dari hati ke hati antara kamu dan aku, jangan terlalu banyak berpikir, datanglah lebih dekat. Ye An tidak ragu-ragu dan langsung duduk, aku tidak pernah memikirkan hal-hal ini, aku hanya berharap umur panjang dan kesehatanmu. Ye Min tidak banyak bicara setelah mendengar ini, seolah-olah dia tidak peduli, malah melihat keluar jendela dengan semangat yang agak terganggu. 50 tahun yang lalu, ayahmu dan aku penuh energi, berpikir bahwa dinasti Dayan pada akhirnya akan jatuh ke tangan kita,
tetapi pada saat itu, kamu diculik oleh sekte jahat tanpa kehidupan. Mendengar ini, ekspresi Ye-an berubah, tetapi dia tidak berbicara, malah terus mendengarkan. Saat itu, ibumu menjadi gila mencarimu, dan tentu saja, aku mengacak-acak ibu kota, tetapi tetap tidak menemukan kabar tentangmu. Karena aku mencarimu, aku tidak memperhatikan perubahan di istana saat itu, dan pada saat surat wasiat itu muncul, saudara laki-lakiku yang kedua tiba-tiba menjadi penguasa tertinggi Dayan. Ketika dia mencapai titik ini, emosi Ye Min akhirnya berfluktuasi. Pada akhirnya, keberuntunganku hanya sedikit lebih buruk, tetapi untungnya, kamu kembali dengan selamat. Dan kamu melakukannya dengan sangat baik. Ketika keluarga ibu surimu dalam masalah saat itu, aku bingung untuk sementara waktu, tetapi aku tidak berharap kamu akan membawa kembali seorang guru bawaan. Apakah kamu tahu apa yang aku lakukan malam itu? Aku minum anggur sepanjang malam, mengetahui bahwa rumah Pangeran Pingan akhirnya memiliki penerus. Saat ini, Ye Min jelas-jelas sedang emosional. Ye-an hendak mengatakan sesuatu, tetapi tatapan mata Ye Min tiba-tiba menjadi tajam. Apakah kamu yakin ingin memperjuangkannya? Biarkan aku memberitahumu, jika kamu gagal kali ini, baik kamu maupun aku tidak akan bisa melarikan diri, dan semua orang yang berhubungan denganmu akan mati. Tanpa ragu-ragu, Ye-an menjawab, karena kamu kehilangan posisi itu saat itu, biarkan aku membantumu mendapatkannya kembali hari ini. Selain itu, jika surga memberkati kita dan kita tidak mengambilnya, kita akan menanggung akibatnya. Ini awalnya milikmu dan aku, dan sudah waktunya untuk mengambilnya kembali. Bagaimana jika ini tipuan Ye Yun? Apakah kamu akan menyesalinya? Ye-an menggelengkan kepalanya dengan kuat, aku memiliki orang-orangku di istana, dan saat ini, dia benar-benar tidak sadarkan diri. Ini adalah kesempatan terbaik bagi kita berdua sebagai ayah dan anak. Bagaimana kabar Tuan Xuan Kong akhir-akhir ini? Mendengar pertanyaan ini, mata Ye-an langsung berbinar. Tuan sudah siap, dan hari ini dia bersedia menemaniku ke kota kekaisaran. Ye Min menatap Ye-an dalam-dalam, dan Ye-an tidak menghindari tatapannya. Keduanya saling menatap langsung, dan Ye Min melepaskan liontin giok dari pinggangnya. Baik Komandan 5 pasukan, pasukan pusat Xie Chao Liang, dan Komandan pasukan 9 kota Fuan adalah orang-orangku, mereka telah berkumpul di kota selatan. Mendengar ini, Ye-an menjadi bersemangat, ayah, tunggu saja kabar baikku. Tidak, aku akan pergi bersamamu. Kali ini, hidup atau mati bersama, sekali lagi aku akan bertanya padamu, apakah kau akan menyesalinya? Aku tidak akan menyesalinya. Gerbang kota selatan. Komandan pasukan pusat Xie Chao Liang dan komandan pasukan 9 kota Fuan telah lama menunggu dengan prajurit mereka, berdiri di hadapan Ye-an dan Ye Min, yang sudah mengenakan baju besi. Selain orang-orang ini, ada lebih dari 1000 master seni bela diri, dan Ye Min tidak terkejut bahwa Ye-an memiliki hubungan rahasia dengan sekte yang tak bernyawa itu. Berangkat, bersihkan sisi raja, singkirkan pengkhianat. Di luar istana kekaisaran, pada saat ini, pasukan kekaisaran di tembok kota tegang, karena obor di luar kota kekaisaran terhubung, dan mereka tidak dapat melihat akhirnya. Slogan, bersihkan sisi raja, singkirkan pengkhianat. Bergema di seluruh kota kekaisaran, dan semua keluarga bangsawan di kota timur menutup pintu mereka rapat-rapat. Ini adalah masalah keluarga kerajaan, dan mengingat situasi yang tidak jelas saat ini, banyak orang memilih untuk menunggu dan melihat terlebih dahulu. Lagi pula, memasang taruhan mereka terlalu dini dapat menyebabkan kerugian total, dan keluarga-keluarga kuno ini tidak akan membuat kesalahan seperti itu. Ye-an tidak membiarkan pasukannya menyerbu gerbang kota secara berkelompok, tetapi malah menoleh ke orang di sebelahnya dan dengan hormat berkata, "Tuan, sekarang terserah Anda." Berdiri di sampingnya adalah Xuan Kong, wajahnya tenang, tetapi di dalam hatinya dia sangat bersemangat. Jika kuil Jinsan memanfaatkan kesempatan ini, mereka dapat mengembalikan kejayaannya sebelumnya. Kemunculannya hari ini juga merupakan langkah alami baginya. Dia tidak punya banyak waktu lagi dan, dengan peluang yang menguntungkannya, dia sangat ingin mengamankan masa depan untuk kuil Jinsan. Terlebih lagi, dia dan Ye-an sekarang bersama-sama. Bahkan jika dia tidak datang, kegagalan Ye-an masih akan melibatkannya, jadi dia mungkin juga akan berusaha sekuat tenaga. Dengan ketukan ringan jari kaki Xuan Kong, dia langsung muncul di atas tembok kota kekaisaran, di mana para pembela tentara kekaisaran jatuh hingga tewas, satu persatu jatuh dari tembok.
Menyaksikan ini, sorak-sorai para prajurit di belakang Ye An tak henti-hentinya. Xuan Kong sangat cepat, dan dalam waktu singkat tentara kekaisaran di gerbang kota tersapu bersih. Menghadap gerbang kota yang besar, dia berteriak ringan, langsung membuka gerbang tebal yang membutuhkan upaya gabungan lebih dari selusin seniman bela diri tingkat menengah. Singkirkan para pengkhianat, bersihkan sisi kaisar, serang. Melihat ini, Ye An sangat bersemangat, seolah-olah posisi itu semakin dekat dan dekat dengannya. Tidak jauh di luar kota kekaisaran, Liang Sheng duduk dengan tenang di atas sebuah gedung tinggi, diam-diam memperhatikan pergerakan di kota kekaisaran. Seperti dirinya, banyak orang lain yang juga merupakan tetua tamu dari keluarga bangsawan. Mereka menjaga jarak satu sama lain dan tidak saling mengganggu, tetapi tidak seorang pun dari mereka dapat mendeteksi kehadiran Liang Sheng. Pada saat ini, mereka melihat gerbang kota terbuka, ekspresi mereka samar-samar. Terutama dengan pertunjukan kekuatan Xuan Kong yang hebat, mereka sangat terkejut. Pelindung negara bawaan memang luar biasa. Beberapa dari mereka sudah mempertimbangkan apakah mereka harus membantu Pangeran Pingan dan ayahnya saat ini. Berpartisipasi dalam hal ini dapat meningkatkan status keluarga mereka. Cukup banyak orang yang memiliki ide ini, dan mereka dapat terlihat menggunakan kekuatan penuh mereka untuk bergerak cepat menuju kota timur. Di kota kekaisaran saat ini, suara pertempuran terus-menerus. Area di luar Aula Taihe telah menjadi rumah jagal. Di mata Liang Sheng, tampaknya niat membunuh di sana telah berubah menjadi substansi. Namun, Qi mengancam yang samar-samar ia rasakan ketika ia pertama kali memasuki ibu kota muncul kembali pada saat ini. Setelah itu, seorang Kasim berambut hitam dan berwajah putih bersih menghadapi Xuan Kong. Tak satu pun dari mereka mengambil tindakan untuk saat ini, dan Liang Sheng segera menjadi waspada setelah melihat ini. Pertarungan antara Grandmaster bawaan hampir pecah. Sementara itu, pertempuran di depan Aula Taihe menjadi semakin intens. Anggota sekte yang tak bernyawa di bawah komando Ye An bertarung tanpa takut mati, menusuk langsung ke tengah formasi tentara kekaisaran. Untuk beberapa saat, pihak Ye An tampaknya telah menang. Dan saat itu, ada keributan di luar gerbang kota sekali lagi, karena para bangsawan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Bersihkan sisi kaisar dan singkirkan para pengkhianat. Lindungi yang mulia, pilihan keluarga bangsawan berbeda-beda, dan bahkan keluarga bangsawan yang merosot dan jatuh pun bergerak saat ini tanpa penyesalan. Yang mereka cari hanyalah secercah harapan, karena kemunduran keluarga mereka sudah tak terelakkan seiring berjalannya waktu. Untuk beberapa saat, pertempuran pecah di gerbang kota. Bahkan dari kejauhan ini, Liang Sheng bisa mencium bau darah. Menghadapi medan perang yang penuh dengan niat membunuh saat ini, Liang Sheng, seorang Grandmaster bawaan, tidak bisa menahan perasaan sedikit kewalahan, dan dia tiba-tiba mendapat pencerahan. Meskipun sebagian besar prajurit yang bertarung adalah seniman bela diri menengah biasa, niat membunuh mereka yang digabungkan sudah cukup untuk membuat bulu kuduk meremang, seolah-olah mereka bisa menggulingkan langit dan bumi dengan niat membunuh mereka. Selama bertahun-tahun, 4 dari 7 master besar Dayan telah meninggal dunia, hanya menyisakan 4 Grandmaster bawaan di permukaan. Master Xuan Kong dari Kuil Jinsan, bawaan misterius di Istana Kekaisaran, Jenderal Agung Li Hong, dan pemimpin sekte dari Sekte Teratai Putih. Selain mereka, tidak ada Master Agung bawaan lainnya di permukaan. Jenderal Agung Li Hong ditempatkan di perbatasan dan tidak berada di ibu kota saat ini. Sudah merupakan keberuntungan bahwa pemimpin Sekte Teratai Putih tidak menimbulkan masalah. Pada saat ini, bawaan misterius dari Istana Kekaisaran adalah Kasim yang menghadapi Xuan Kong. Tentara Kekaisaran sedang ditekan oleh para pemberontak, dan situasinya genting. Namun saat itu, wajah tenang Liang Sheng tiba-tiba berubah. Sederet busur silang besar muncul di luar Aula Taihe, yang, jika mereka tidak siap, bahkan akan membuat hati Liang Sheng bergetar. Hah! Busur silang pembunuh dewa yang dikabarkan telah menghancurkan 7 sekte besar, senjata rahasia dinasti Dayan. Kapitel, jika dikatakan bahwa di bawah panah otomatis bela diri kota dinasti Dayan, tidak ada cara untuk bertahan hidup tanpa mencapai keadaan seni bela diri tingkat tinggi, maka selama seseorang terkena panah otomatis pembunuh dewa secara langsung, bahkan master seni bela diri tingkat 9 dapat terbunuh, dan bahkan yang bawaan akan terluka. Pada saat ini, Master Xuan Kong dan Master Kasim tanpa nama saling memandang, tidak ada yang berani mengambil tindakan dengan mudah.
Kemunculan tiba-tiba panah otomatis pembunuh dewa di Aula Taihe menyebabkan kekacauan di pasukan pemberontak, tetapi itu meningkatkan semangat pasukan kekaisaran. Ye An, melihat situasi saat ini, mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia telah mengantisipasi situasi ini. Jika tidak, mengapa dia bekerja sama dengan Sekte Abadi, meskipun mereka juga memiliki kendali atas dirinya? Sekarang, dia tidak boleh membiarkan panah otomatis pembunuh dewa memengaruhi Master Xuan Kong. Pertarungan antara para ahli bawaan dapat diputuskan dengan perbedaan sekecil apapun. Kali ini, sekte tak bernyawa itu dipimpin oleh utusan kanan Jin Feng, bukan Chen Sheng. Ye An bersembunyi di pasukan pusat dan berteriak keras, "Utusan kanan Jin, giliranmu untuk bertindak." Pangeran Pingan Ye Yue mendengar kata-kata Ye An tetapi tidak bereaksi. Pada saat ini, Jin Feng sama sekali tidak ragu-ragu. Dia mengeluarkan raungan panjang, dan para pengikut sekte tak bernyawa berkumpul di sekitarnya seketika. Setelah mereka berkumpul, mereka bergegas menuju Aula Taihe secara serempak. Pada saat ini, panah pembunuh dewa akhirnya mengeluarkan raungannya yang ganas. Seorang ahli dupa sekte tak bernyawa tertusuk tombak, dan tombak itu tidak kehilangan momentum, menembus puluhan pengikut sebelum tertanam di dinding, menyebabkan retakan di tembok kota. Ini tampak seperti sinyal. Segera setelah itu, langit yang penuh dengan tombak, dengan kekuatan yang tak tertandingi, melesat langsung ke medan perang dari luar Aula Taihe. Jin Feng memimpin sekte tak bernyawa untuk memblokir bagian depan perkemahan tentara pusat rumah komandan 5 pasukan. Melihat para pengikut berbaris dalam barisan, kilatan keganasan muncul di matanya. Prajurit, serang dan bunuh. Di bawah kepemimpinan Jin Feng yang tak kenal takut, para pengikut sekte tak bernyawa juga tak kenal takut. Untuk sementara waktu, panah pembunuh dewa tidak dapat memperhatikan Xuan Kong karena pengorbanan terus-menerus dari sekte tak bernyawa. Akibatnya, kedua master bawaan tidak punya waktu untuk mengubah gelombang medan perang. Melihat ini, Ye An tidak bisa menahan perasaan senang di dalam hatinya. Berhasil, di gerbang utama kota kekaisaran, para bangsawan pendukung dari rumah Pangeran Pingan sangat gembira. Moral mereka meningkat saat ini, membuat mereka bertekad untuk mencapai prestasi besar hari ini. Namun tepat pada saat ini, gerbang Aula Taihe tiba-tiba terbuka. Sebelum Ye An dapat memahami apa yang terjadi, dia melihat beberapa busur silang pembunuh dewa telah didorong keluar dari aula. Dan tombak mereka telah diarahkan ke Xuan Kong di udara. Ye An diam-diam mengutuk dalam hatinya. Ada gerakan tersembunyi di istana. Ini buruk. Dia tidak menyangka Ye Yun menyembunyikan gerakan, dan orang dalam tidak memiliki informasi tentang itu. Ye An bahkan lebih senang bahwa dia mengambil tindakan hari ini. Jika tidak, jika Ye Yun telah bangun, apakah masih ada kesempatan bagi rumah Pangeran Pingan untuk bergerak? Hari ini adalah kesempatan terakhirnya. Namun, kemunculan tiba-tiba busur silang pembunuh dewa tambahan meningkatkan ketidakpastian. Tepat ketika Ye An bersiap untuk membiarkan komandan pasukan 9 kota menggunakan nyawa manusia untuk memblokir busur silang pembunuh dewa, tiba-tiba Pangeran Pingan Ye Yue terlihat melayang di udara. Pada saat berikutnya, kinya meledak, dan kebisingan seluruh medan perang terdiam sesaat. Kemudian, pasukan pusat dari rumah komandan 5 pasukan dan para prajurit dari komandan pasukan 9 kota bersorak dan bersukacita, dan moral mereka mengguncang seluruh kota kekaisaran. Grandmaster bawaan. Tanpa diduga, Pangeran Pingan Ye Yue adalah seorang Grandmaster bawaan. Pada saat berikutnya, para penembak panah pembunuh dewa yang tidak siap di Aula Taihe tidak punya waktu untuk bereaksi dan langsung dibunuh oleh Ye Yue. Kemudian, Ye Yue mengangkat tangannya dan membantingnya dengan keras. Dengan suara gemuruh, panah pembunuh dewa di pintu masuk aula langsung hancur dan berubah menjadi tumpukan besi tua. Kekuatan Ye Min sangat menakutkan. Bagaimanapun, di bawah serangan diam-diam dari seorang master bawaan, bahkan jika panah pembunuh dewa memiliki kekuatan besar sebagai benda mati, itu tidak akan berpengaruh. Untuk sementara waktu, situasi di kota kekaisaran menjadi semakin genting, namun, moral pasukan pemberontak terus meningkat. Awalnya, Ye An merasa senang, tetapi akhirnya wajahnya menjadi pucat. Ekspresinya rumit. Dia terkejut mengetahui bahwa ayahnya sebenarnya adalah seorang master bawaan, senang bahwa pemberontakan hari ini dapat diselesaikan dalam satu gerakan, tetapi kecewa bahwa dengan rentang hidup bawaan hingga 180 tahun, bukankah itu berarti dia tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk naik tahta? Namun,
Ini bukan saatnya untuk mempertimbangkan masalah ini. Mereka harus menerobos kota kekaisaran terlebih dahulu dan merebut posisi tertinggi di dunia sebelum membahas hal lain. Di luar istana kekaisaran, Liang Sheng tercengang oleh pergantian peristiwa yang tiba-tiba. Siapa yang mengira bahwa Pangeran Pingan Ye Min sebenarnya adalah seorang Grandmaster bawaan? Bahkan dia telah tertipu. Mulai sekarang, dia tidak boleh memiliki kesan yang pasti terhadap siapapun. Jika tidak, jika dia lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan Ye Min, dengan kepekaan Qi-nya yang tak tertandingi, lawannya tidak akan pernah bisa menipunya. Pada saat ini, Master Xuan Kong, yang melayang di udara, juga sangat gembira. Dia tidak menyangka akan mendapatkan penolong lain. Jika demikian, mengapa dia harus menahan diri? Jadi Xuan Kong tiba-tiba bergerak, bersiap untuk menyerang terlebih dahulu dan membunuh kepala Kasim secara langsung. Ye Min, meskipun dia tidak berunding dengan Xuan Kong, bertindak dengan sangat kompak, langsung bergabung dalam pertempuran di sisi medan perang bawaan ini. Selama kepala Kasim bawaan meninggal, tidak akan ada lagi variabel dalam kekacauan kota kekaisaran, dan dunia selanjutnya akan berada dalam genggaman mereka. Dari kejauhan, Liang Sheng diam-diam mengamati situasi, mengingatkan dirinya sendiri lagi untuk tidak meremehkan para pahlawan dunia. Bahkan jika dia telah mencapai alam bawaan, dia masih perlu berhati-hati. Jika tidak, para monster tua yang licik ini, yang semakin lama semakin licik, akan merencanakan kehancurannya sendiri jika dia ikut campur dalam permainan mereka. Moral para prajurit kekaisaran terus merosot, dan ujung-ujung jari Yan memutih saat dia mengepalkan tinjunya. Jantungnya berdebar kencang karena sepertinya dia semakin dekat dengan posisi di dalam istana kekaisaran. Di atas, kepala Kasim Agung bertarung melawan dua lawan tetapi menunjukkan tanda-tanda kemunduran, mungkin setiap saat akan dibunuh oleh Xuan Kong dan Pangeran Pingan. Jika bukan karena ketakutan mereka bahwa musuh yang terjebak akan menyebabkan kerusakan yang ditimbulkan sendiri dalam keputusasaan dan secara tidak sengaja melukai diri mereka sendiri, akan lebih baik untuk melanjutkan dengan hati-hati, karena waktu ada di pihak mereka. Di luar kota kekaisaran, semua orang yang diam-diam mengamati situasi terdiam, tidak yakin apakah harus bersukacita karena mereka tidak bergerak terlalu cepat atau tidak. Meskipun mereka tidak berkontribusi pada keberhasilan naga, mereka juga tidak memilih pihak yang salah. Keluarga bangsawan dan pejabat yang telah mendukung kaisar saat ini di gerbang kota sekarang dalam penderitaan. Sudah berakhir, namun pada saat ini, pupil mata Liang Sheng kembali mengecil karena terkejut, matanya dipenuhi teror, seakan-akan dia sangat ingin segera pergi. Kasim Agung itu tiba-tiba mengeluarkan sebilah pedang kecil. Pedang itu tampak biasa saja, bahkan berkarat, tetapi aura dinginnya membuat bulu kuduk meremang. Pada saat ini, senyum menakutkan muncul di wajahnya, dan gerakan Ye Min dan Xuan Kong terhenti tanpa sadar. Betapa tegas dan kejamnya kedua orang ini, yang bukannya mundur karena terkejut, malah maju. Mereka merasakan krisis yang luar biasa pada pedang kecil itu. Melarikan diri karena panik hanya akan menyebabkan kematian, tetapi mempertaruhkan segalanya masih menawarkan peluang kecil untuk bertahan hidup. Kengerian yang luar biasa, makhluk gaib macam apa ini? Saat berikutnya, seperti raungan naga, pedang kecil itu melesat ke langit. Ibu kota, kota kekaisaran. Begitu Kasim tua itu mengeluarkan pedang kecil di tangannya, Pangeran Pingan dan rekannya langsung ketakutan. Bahkan sebagai anggota keluarga kerajaan, Pangeran Pingan tidak mengetahui adanya senjata seperti itu yang tersembunyi di dalam kota kekaisaran. Kasim utama bawaan itu melotot ke arah mereka dengan senyum sinis, lalu memuntahkan seteguk darah esensi, seluruh tubuhnya langsung layu, dan rambut hitamnya berubah menjadi benang putih. Ye Min dan Xuan Kong, yang awalnya datang untuk membunuh, kini membekuk ketakutan, tidak dapat bergerak. Pedang terbang itu kemudian melewati mereka berdua, berputar balik, dan kembali ke tangan Kasim utama. Sebelum ada yang bisa memahami apa yang terjadi, mereka mendengar dua kali bunyi gedebuk, dan kedua mayat itu jatuh dari langit, menghantam tanah dengan keras, membungkam seluruh medan perang. Dua Kasim utama bawaan, mati. Setelah menyaksikan ini, moral pasukan kekaisaran melonjak, dan keluarga-keluarga yang dulunya setia yang awalnya mendukung Pangeran Pingan dengan cepat mundur dari medan perang, melarikan diri dengan panik. Hari ini, beberapa keluarga harus meninggalkan ibu kota, mereka pikir mereka memiliki keunggulan dalam permainan catur, tetapi mereka meremehkan kekuatan tersembunyi di dalam kota kekaisaran. Namun,
keluarga-keluarga yang dulunya jatuh yang mendukung pihak yang benar dalam pertaruhan. Ini bersukacita, karena situasi mereka yang menurun berbalik dalam sekejap setelah kejadian hari ini. Lagi pula, untuk prestasi melindungi naga ini, orang di dalam kota kekaisaran tidak akan pelit, jika tidak, siapa yang akan mempertaruhkan nyawa mereka untuknya di masa depan. Inilah arti membeli kesetiaan dengan kekayaan. Xie Chaoliang, komandan pasukan dari rumah gubernur 5 pasukan, menatap mayat Pangeran Pingan, warna terkuras dari matanya. Kalah. Pada saat ini, tanpa menggunakan panah pembunuh dewa, Kasim Agung bawaan dengan santai mendarat di tanah, dan dengan lambaian tangannya, melenyapkan pemberontak yang tak terhitung jumlahnya. Melihat hal ini, Yean berjuang untuk mempercayainya. Dia tidak dapat menerima bagaimana situasi yang tadinya sangat menguntungkan, tiba-tiba berubah seperti ini. Utusan langsung Jin Feng dari Sekte Abadi adalah orang pertama yang mengalami hal ini, setelah nyaris berhasil melarikan diri tepat waktu. Dia berlari ke sisi Yean dan dengan tergesa-gesa berkata, "Lari." Tetapi, apakah mereka masih bisa melarikan diri? Kali ini, kepala Kasim dengan mudah menerobos banyak penghalang dan muncul di hadapan Yean di pasukan pusat dalam waktu singkat. Hamba yang rendah hati ini memberi salam kepada putra-putra mahkota. "Atas perintah yang mulia, silakan berangkat dalam perjalanan Anda." "Apakah Ye Yun tidak pingsan?" Yean penuh dengan keengganan, tetapi sebelum menunggu jawaban, kepalanya tertunduk pada saat berikutnya. Jin Feng, yang berencana untuk melarikan diri, juga dipenggal oleh Kasim Agung. Selanjutnya, pasukan pemberontak Raja Pingan dikalahkan seperti gunung yang hancur, dan rumah komandan 5 pasukan Xie Chaoliang terkunci dalam perjuangan yang putus asa. Dengan koordinasi pasukan kekaisaran dan busur silang pembunuh dewa, serta kehadiran Grandmaster bawaan, satu-satunya hasil yang menunggu para pemberontak ini adalah kematian. Saat pembunuhan di dalam kota kekaisaran berangsur-angsur mereda, semua yang selamat merasa seolah-olah mereka telah terbangun dari kehidupan lain. Tiba-tiba, suara tajam bergema dari Aula Taihe. "Selamat kepada Yang Mulia, berlutut." Pada saat berikutnya, mereka melihat 16 orang kuat membawa tahta emas, dan siapa lagi yang bisa duduk di atasnya selain Kaisar Yanjing Yeyun. Ternyata Kaisar Yanjing hanyalah sebuah jebakan, sebuah rencana licik yang menunggu Pangeran Pingan dan putranya untuk terjerumus ke dalamnya. Saat para Kasim menyampaikan pesan, pasukan kekaisaran segera berlutut, dan para pemberontak yang tersisa juga menjatuhkan senjata mereka dan berlutut, menunggu nasib mereka. Keluarga-keluarga yang telah melindungi gerbang naga juga dipenuhi dengan kegembiraan dan berlutut, mendengarkan para Kasim menyampaikan perintah satu demi satu. "Para menteriku, silakan berdiri." Dari jauh, Liang Seng melihat situasi dan menyadari bahwa keseluruhan rencana telah diputuskan, tampaknya semua ini mungkin jebakan, dan Pangeran Pingan telah dituntun sepenuhnya oleh hidung. Tetapi siapa yang dapat membayangkan bahwa ada senjata yang begitu mengerikan tersembunyi di dalam kota kekaisaran, sebuah pedang kecil yang bahkan tingkat kultivasi bawaan Pangeran Pingan tidak dapat melindunginya. Mungkinkah pedang kecil ini adalah harta karun kultivasi legendaris? Jika tidak, bagaimana mungkin ia memiliki kekuatan seperti itu? Memikirkan hal ini, Liang Seng merasakan gelombang panas di dalam hatinya. Dengan kekuatan pedang kecil itu, bahkan makhluk bawaan seperti semut. Akan tetapi, menggunakan pedang kecil itu kemungkinan besar memerlukan pengorbanan yang besar, seperti yang terlihat pada Kasim Agung. Karena harta karun yang diduga itu ada, Liang Seng mengambil langkah lebih dekat untuk mendapatkan petunjuk kultivasi. Dia menenangkan diri dan, tanpa ragu-ragu, berbalik dan berjalan pergi. Dia masih memiliki waktu yang sangat lama di depannya. Tidak perlu terburu-buru, dan keselamatan harus diutamakan. Saat ini, emosinya sedang kacau, dan tidak tepat untuk membuat keputusan apapun. Dalam perjalanan pulang, masih ada pemberontak yang melarikan diri di kota. Banyak di antaranya adalah seniman bela diri tingkat tinggi, melampiaskan kegilaan terakhir mereka sebelum kematian. Liang Seng menghadapi mereka dengan santai dalam pertemuan itu, agar tidak memengaruhi para tetangga, dan tidak seorang pun dari mereka tahu apa yang telah terjadi sebelum mereka meninggal. Kota Utara. Keesokan paginya, Zhang Tua, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, bangun pagi-pagi untuk bekerja dengan lesu. Namun, ketika dia melihat Liang Seng, matanya sangat cerah, dan seluruh jiwanya tampak sangat bersemangat. Tadi malam, suara pertempuran terdengar di seluruh kota kekaisaran,
jadi berita itu ada di mana-mana keesokan paginya, dan kediaman Pangeran Pingan ditutup sepenuhnya. Semua orang di kediaman Pangeran Pingan, termasuk para pelayan, digiring ke penjara langit. Dikatakan bahwa hanya seorang wanita yang tertawa terbahak-bahak saat itu, dan dia adalah selir sampingan Pangeran Pingan yang telah dikurung sebelumnya. Bagus untuk mati, pantas mati, hahaha, pembalasan, semua pembalasan. Tidak hanya kediaman Pangeran Pingan yang kacau, tetapi seluruh ibu kota juga terganggu. Siapapun yang terkait dengan kediaman Pangeran Pingan ditangkap oleh tentara kekaisaran sendiri. Tadi malam, keluarga yang melakukan kesalahan dalam tindakan mereka juga tidak luput. Namun, karena terlalu banyak orang yang ditangkap, penjara di rumah besar Jingzhou dan kuil Dali penuh dengan orang. Tentu saja, ada orang yang senang dan ada yang khawatir. Keluarga bangsawan yang merosot yang berjuang mati-matian untuk melindungi naga tadi malam langsung menyambut puncaknya. Pagi-pagi sekali, para kepala keluarga dipanggil ke pengadilan, dan semangat mereka direvitalisasi. Masalah ini berbahaya, tetapi itu juga merupakan kesempatan, dan tidak ada penyesalan dalam tindakan mereka. Liang kecil, mengapa kamu begitu bersemangat? Apakah kamu tidak tidur tadi malam? Zhang tua, dengan lingkaran hitam di bawah matanya, agak aneh. Liang Seng menatap Zhang tua dengan bingung, mengapa kamu tidak bisa tidur? Zhang tua menatapnya seolah-olah dia telah melihat hantu, dan kemudian menggelengkan kepalanya, Liang kecil, kamu adalah orang yang diberkati. Jika kamu terus seperti ini di masa depan, tidak berlebihan untuk mengharapkan kehidupan yang damai, apalagi kekayaan dan kehormatan. Semakin lama semakin dia berpikir bahwa Liang Seng adalah orang yang sederhana dan jujur. Zhang tua menyadari bahwa Liang Seng adalah orang yang berpikiran sederhana tanpa rencana apapun. Jika tidak, bagaimana mungkin dia bisa tidur melewati kekacauan tadi malam? Namun, orang yang berhati sederhana tetapi tidak bodoh itulah yang dapat hidup lebih lama di ibu kota. Memikirkan hal ini, dia tiba-tiba bertanya, Liang kecil, apakah kamu sudah bertunangan? Liang Seng menggelengkan kepalanya ketika mendengar ini, Zhang tua, jangan ganggu aku. Bagaimana mungkin aku menyerah pada hari-hari indah berpesta setiap malam dan tenggelam dalam kegelapan sepertimu? Zhang tua tidak bisa menahan amarahnya ketika mendengar ini. Tentu saja, dia tahu apa yang dimaksud Liang Seng, tetapi bagaimana mungkin seseorang mengakui kekalahan dalam masalah ini? Bagaimana mungkin aku tenggelam dalam kegelapan? Aku bos di rumah, dan jika aku menyuruhmu pergi ke timur, kakak iparmu tidak berani pergi ke barat. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, sebuah omelan keras datang dari toko roti kukus, dasar orang tua, cepatlah kemari dan kukus roti kukus, atau kau mau mati. Zhang tua segera mengecilkan lehernya dan kembali dengan malu, meninggalkan Liang Seng menggelengkan kepalanya. Itu manusia, mengapa mereka tidak bisa melihat cahaya? Pada saat ini, sekelompok tentara kekaisaran melaju dengan tergesa-gesa, dan segera terdengar tangisan dari sebuah rumah di kota utara. Zhang tua melirik Liang Seng di toko roti kukus dan segera menundukkan kepalanya. Ibu kota ini pasti akan kacau untuk sementara waktu. Ketika matahari terbenam, Liang Seng tidak berniat pergi ke taman berdebu dan kembali ke rumah, merasa sedikit gelisah dan tidak bisa tidur untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, dia memikirkan pedang kecil di kota kekaisaran, dan hatinya selalu sedikit gelisah, karena ini melibatkan kultivasi. Di kota Jinzhou inilah dia mendengar tentang sekte tak bernyawa dan datang ke ibu kota untuk mencari keabadian. Sekarang melihat secercah harapan, bagaimana mungkin dia tidak peduli? Karena dia gelisah, dia mungkin juga pergi dan menemui Chen Seng, toh tidak ada bahaya, dan itu juga akan membantunya tenang. Namun, pada kunjungan ini, dia membuat penemuan baru. Ketika dia tiba di markas Chen Seng, dia menemukan Chen Seng masih di sana. Tetapi pada saat ini, dia berlutut di depan seorang pria bertopeng yang mengenakan pakaian berjalan malam. Dia tidak bisa melihat wajah pria itu dengan jelas, tetapi Liang Seng tahu siapa dia. Siapa lagi yang bisa menjadi master bawaan yang membuat Chen Seng berlutut untuk menyambutnya selain master sekte tanpa kehidupan? Gelar Chen Seng juga membenarkan pikirannya. Liang Seng tidak berani terlalu dekat, meskipun ada panel atribut, bahkan jika master sekte tanpa kehidupan tidak dapat menemukannya. Setelah Chen Seng menyelesaikan laporannya, master sekte tanpa kehidupan mengangguk, tidak buruk, kalian telah melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Jika demikian, maka inilah saatnya untuk mendapatkan hadiah kita. Setelah beberapa patah kata lagi,
Master Sekte Tanpa Kehidupan pergi, dan Liang Seng memikirkannya, dengan hati-hati mengikutinya dari kejauhan. Namun, ketika dia mengikuti Master Sekte Tanpa Kehidupan ke tujuannya, Liang Seng terkejut dan bahkan sedikit takut. Dua master bawaan baru saja meninggal di sini, beraninya dia datang lagi. Tempat yang muncul di depan Liang Seng saat ini adalah Istana Kekaisaran. Ibu kota, Istana Kekaisaran. Liang Seng mengikuti pemimpin sekte tanpa kehidupan dari kejauhan, merasa ragu saat melihat Istana Kekaisaran di depannya. Namun, ia ragu-ragu, pemimpin sekte tanpa kehidupan itu tiba-tiba berbelok ke kiri dan berhenti di sudut tersembunyi di tepi kota Kekaisaran. Melihat bahwa pemimpin sekte itu tidak memasuki istana, Liang Seng menggertakkan giginya dan terus mengikuti dengan tenang, mengandalkan panel atribut agar tidak diperhatikan. Pada saat ini, pemimpin sekte tanpa kehidupan itu mengenakan pakaian berjalan malam, menyatu dengan malam karena kinya tersembunyi. Ia bersembunyi di sudut luar istana, di mana bahkan patroli tentara kekaisaran tidak akan menyadarinya. Namun, pemimpin sekte tanpa kehidupan itu berdiri diam untuk waktu yang lama, tampaknya menunggu seseorang. Pada saat berikutnya, pupil mata Liang Seng mengecil saat ia melihat sosok yang tak terduga mendekat. Di sudut, kepala Kasim bawaan, yang telah mengeksekusi Pangeran Pingan dan Suan Kong, membantu seorang lelaki tua berjalan perlahan. Lelaki tua itu tidak lain adalah Kaisar Yanjing, Ye Yun. Pemandangan ini akan mengundang tawa jika dijelaskan. Lagi pula, bagaimana mungkin pemimpin sekte tanpa kehidupan dan Kaisar saat ini bertemu secara pribadi? Namun, kebenarannya sangat aneh. Dan kedua belah pihak tampak cukup akrab. Kepala Kasim tidak menunjukkan kehati-hatian apapun, mengambil kursi lipat dan menawarkannya kepada Kaisar Yanjing untuk diduduki, bahkan dengan penuh perhatian menutupinya dengan selimut kecil. Meskipun Daban bersamaku, aku tetap harus menghindari menarik perhatian. Itu sebabnya aku hanya membawa kursi untuk diriku sendiri. Kau tidak keberatan, kan? Pemimpin sekte tanpa kehidupan tetap diam dan tanpa ekspresi di balik topengnya, tetapi dari nadanya, orang bisa tahu dia meremehkan. Sudah cukup dengan kepura-puraanmu. Grandmaster di sini menggunakan senjata ajaib demi dirimu, dan aku khawatir dia tidak punya banyak waktu lagi. Tapi sungguh, bukankah kamu sudah lelah berpura-pura sepanjang hidupmu? Terserahlah, ini tidak ada hubungannya dengan tujuanku hari ini. Aku di sini untuk menerima hadiahku. Aku akan memberimu apa yang kamu inginkan, tetapi mengetahui waktuku hampir habis, kita belum pernah mengobrol dengan baik selama bertahun-tahun ini, bukan? Setelah mendengar ini, pemimpin sekte tanpa kehidupan itu ragu-ragu tetapi tidak menolak. Kaisar Yanjing tahu bahwa dia diam-diam setuju. Terima kasih telah membantu kali ini, kalau tidak, aku tidak tahu berapa lama si tua bangka Yemin itu akan terus bersembunyi. Jika akhirku belum dekat, aku tidak akan mengambil tindakan secepat ini, karena itu pada akhirnya akan melukai kekuatan nasional Dayan. Dan karena aku bertindak tergesa-gesa, aku meninggalkan beberapa hal yang belum beres. Awalnya aku ingin Daban melayani pangeranku, tetapi dia tidak akan bertahan lebih dari beberapa tahun sekarang. Untungnya, ini hanya detail kecil dan tidak memengaruhi situasi secara keseluruhan. Sebagai tanggapan, pemimpin sekte tak hidup itu mencibir, kau masih saja munafik seperti biasanya. Bisakah kau berhenti berperan sebagai korban yang tak berdaya? Bukankah kau yang menyuruhku menculik anak sah Yemin 30 tahun yang lalu? Bukankah ini bagian dari rencanamu? Meskipun kejadian tak terduga terjadi, seperti Putri Pingan secara pribadi membawa anak itu kembali dari kota Jinsu, bukankah kau masih memanipulasi sekte suci untuk mendorong rumah Pangeran Pingan ke dalam perangkapmu selangkah demi selangkah? Mendengar ini, Liang Seng tercengang. Ia tidak pernah membayangkan bahwa sekte tak bernyawa dan kaisar telah berdagang selama puluhan tahun. Lebih jauh lagi, sejak didirikan, Dayan telah menekan sekte tak bernyawa, yang berhasil bertahan hidup. Mungkinkah, pada saat ini, sebuah ide berani terlintas di benak Liang Seng, tetapi ia segera menggelengkan kepalanya, tersenyum pahit memikirkan betapa mustahilnya hal itu. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa bahwa ini adalah kebenaran, dan kata-kata Kaisar Yanjing berikutnya menegaskan kecurigaannya. Ia tidak pernah mengira bahwa keluarga kerajaan dinasti yang berkuasa dan sekte tak bernyawa yang memberontak itu bersekongkol. Sudahlah, benar dan salah tidak penting lagi. Aku melakukan semua ini demi wilayah keluarga Ye dan tidak menyesalinya.
Aku dapat menghadapi leluhur kita dengan hati nurani yang bersih. Jika Ye Min masih ada, akan sangat sulit bagi putraku untuk naik tahta dengan lancar. Dan, kerusuhan tidak dapat dihindari di Dayan, yang pada akhirnya merugikan kepentingan keluarga Ye kita. Paman ke-13, Anda tidak perlu menertawakan saya. Lagi pula, jika bukan karena ini, mengapa leluhur pendiri keluarga Ye kita mendirikan sekte tak bernyawa dan diam-diam menjadikan anggota keluarga kekaisaran sebagai pemimpin sekte tak bernyawa? Tidak ada dinasti yang tak terkalahkan di dunia ini. Seiring berjalannya waktu, masalah pasti akan muncul di dinasti, tetapi lebih baik membiarkan orang-orang kita sendiri menjadi pemberontak terbesar daripada membiarkan orang lain memberontak terhadap kita. Dengan cara ini, mudah untuk melihat siapa yang tega memberontak dan siapa yang benar-benar setia kepada Dayan, dan keluarga Ye saya dapat maju dan mundur dengan bebas. Pada saat itu, Kaisar Yan Jing tanpa sadar emosional saat dia berbicara, tiba-tiba batuk. Kasim Agung bawaan dengan cepat memasukkan energi internal ke dalam tubuh Kaisar Yan Jing, membantunya pulih secara bertahap. Pemimpin sekte tak bernyawa tidak membantah tetapi langsung berkata, bagaimanapun, saya telah melakukan apa yang Anda minta, dan sudah waktunya bagi Anda untuk memberi saya kompensasi yang Anda janjikan. Daban, berikan pil pemecah penghalang kepada Paman 13. Pada saat ini, Kasim Agung bawaan mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya dengan hati-hati. Pemimpin sekte tak bernyawa itu mengambilnya dan, meskipun wajahnya tidak terlihat, keterkejutan terlihat jelas di matanya. Mungkin itu karena Kaisar Yan Jing begitu terus terang sehingga, saat melihat Kaisar Yan Jing yang sekarat, kelembutan memenuhi hatinya. Sekarang setelah Ye Min diurus, kamu harus segera membuat pengaturan. Jangan membuat kesalahan yang sama seperti kakak tertuaku, yang tidak pernah memiliki ahli waris, dan membiarkanmu dan Ye Min berebut kekuasaan, menyia-nyiakan kekuatan nasional. Paman ke-13, yakinlah, aku telah membuat pengaturan untuk masalah ini. Namun, di antara putra-putraku, yang paling berprestasi hanyalah seorang penguasa biasa. Begitu mereka memasuki kuil agung, mereka secara alami akan memahami situasinya. Jika mereka tidak kompeten dan tidak dapat mempertahankan wilayah Dayan, Paman ke-13, kamu harus memikul lebih banyak tanggung jawab. Kamu dapat menjalankan tugasmu dan beralih ke raja baru. Pemimpin sekte yang tak bernyawa itu mengangguk, jika keturunanmu tidak berhasil, aku akan mengambil tindakan. Bagaimanapun, dunia seharusnya hanya diperintah oleh orang yang bermarga Ye, dan hanya dapat diperintah oleh keluarga Ye. Namun, karena beberapa tahun terakhir, tidak banyak pil pemecah penghalang yang tersisa, jadi kita harus lebih berhati-hati tentang apa yang kita lakukan. Mengenai sisa-sisa sekte Dharma, aku akan mengurus mereka sejak lama jika bukan karena takut rencana Ye Min belum sepenuhnya berjalan. Sekarang setelah Ye Min dan Xuan Kong pergi, tidak perlu khawatir, dan aku akan membantumu mengatasinya. Aku telah menguji Pangeran Wu dan Pangeran Chu di ibu kota sebelumnya. Tidak ada masalah di sana. Jika kamu khawatir kemampuan putramu tidak akan memadai setelah naik tahta, kamu dapat menunjuk mereka sebagai menteri kepercayaanmu. Tentu saja, ini hanya saran pribadiku, terserah padamu. Hari ini seharusnya menjadi saat terakhir kita bertemu. Ketika raja baru naik tahta, aku tentu saja akan kembali lagi. Setelah berbicara, pemimpin sekte tak bernyawa itu langsung pergi, tanpa menunda. Kaisar Yan Jing duduk sebentar setelah dia pergi sebelum akhirnya mendesah. Daban, ayo kembali. Untuk perjalanan terakhir, aku harus bertahan dan menyingkirkan rintangan untuk putraku yang tidak berharga itu. Kadang-kadang aku berpikir, jika aku lebih berupaya dalam kultivasi di masa lalu dan maju ke alam 9 pasca Natal, apakah aku akan punya lebih banyak waktu? Kasim utama bawaan itu mendengarkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, hanya menyingkirkan kursi lipat. Dia kemudian menipu mata semua orang dan mengawal Kaisar Yan Jing kembali ke istana. Tidak jauh dari sana, setelah mereka pergi, Liang Sheng tidak berani bernapas dan tidak bisa menenangkan hatinya untuk waktu yang lama. Dayan yang sah dan pemberontakan terbesar sekte tak bernyawa ternyata adalah sebuah keluarga, dan jika ada yang menghubungi sekte tak bernyawa itu dengan motif tersembunyi, mereka akan berjalan menuju penghancuran diri. Misalnya, rumah Pangeran Pingan. Tidak heran Pangeran Pingan gagal total dalam pertempuran untuk bawaan. Lagi pula, Kaisar Yan Jing telah merencanakan melawannya 30 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin dia tidak kalah? Dengan kata lain,
dunia ini penuh dengan koin perak tua. Jika bukan karena umurnya yang panjang, dia mungkin akan terjebak dalam pertikaian yang keruh ini, berjuang untuk secercah harapan untuk bertahan hidup. Dalam hal itu, dia harus memasuki permainan catur dan mengambil risiko dipermainkan sampai mati oleh koin perak tua ini. Pada saat ini, Liang Seng lebih bertekad bahwa dia tidak akan pernah mencari masalah tanpa kepastian yang mutlak, dan dia akan mengembangkan dirinya secara diam-diam. Bagaimanapun, dia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk menemukan petunjuk untuk berkultivasi di depan waktu. Koin perak tua ini pada akhirnya hanya akan menjadi gundukan tanah kuning, tidak lagi ada di dunia ini. Kemudian, Liang Seng meninggalkan kota kekaisaran dan pergi ke Taman Debu. Setelah terkejut hari ini, dia harus mencari tempat untuk menghibur dirinya sendiri. Itu benar-benar menakutkan Capital. Sejak mengetahui bahwa sekte tak bernyawa itu juga menyandang nama keluarga Ye selama penyelidikan malamnya di kota kekaisaran, Liang Seng sekali lagi bersembunyi, menenangkan hatinya yang sedikit gelisah setelah menjadi master bawaan. Namun, kekacauan pemberontakan rumah Pangeran Pingan di ibu kota masih berlangsung, dengan orang-orang diseret ke tempat eksekusi pasar setiap hari. Penjara langit terus-menerus menerima tahanan baru setiap saat. Lagi pula, setiap kali pemberontakan terjadi dalam sebuah dinasti, banyak orang akan terlibat. Liang Seng tidak peduli tentang ini sampai dia secara tidak sengaja memperhatikan salah satu tahanan. Dengan rambut putih dan penampilan tua, tulang bahu tahanan itu ditusuk oleh baja halus, dan ujung kerucut besi menonjol dari tulang ekornya. Jelas terlihat betapa istana waspada terhadap orang ini. Xia Ziqiu, Liang Seng tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap dengan heran setelah melihat lelaki tua itu. Kenangan yang telah lama hilang membanjiri pikirannya, dia tidak menyangka Xia Ziqiu masih hidup, tetapi Xia Ziqiu masih berada di level 9 alam pasca Natal. Menerobos hambatan seni bela diri sangatlah sulit. Banyak bakat seni bela diri tidak berkembang lebih jauh, dan hanya ada sedikit orang di dunia yang telah mencapai level bawaan. Meskipun Xia Ziqiu tampak compang camping saat ini, pakaiannya yang putih berlumuran darah, ekspresinya tetap tenang, seolah-olah dia telah menerima takdirnya dan bersiap menghadapi kematian dengan bermartabat. Di belakangnya ada lusinan orang yang meratap. Beberapa pria memiliki kemiripan yang mencolok dengan Xia Ziqiu dari beberapa tahun yang lalu, kemungkinan besar adalah keturunannya. Tetapi Liang Seng tidak terlalu tergerak. Bagaimanapun, Xia Ziqiu adalah keturunan langsung dari rumah Pangeran Pingan, dan keadaannya saat ini bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Namun, pada saat ini, Liang Seng tidak dapat menahan diri untuk tidak memikirkan orang lain dalam benaknya. Jika orang itu juga telah menerobos ke lapisan ke-9 pasca Natal, dia mungkin tidak akan bertahan hidup sampai sekarang. Dengan pikiran itu, Liang Seng menutup tokonya lebih awal dari biasanya. Zhang Tua bahkan mengira sesuatu telah terjadi padanya. Setelah menutup toko, Liang Seng pergi ke kedai teh di kota timur. Diam-diam dia memperhatikan, karena sebagian besar tahanan pemberontak dikawal melalui area ini sebelum dibawa ke penjara langit, rumah besar Jingzhou, atau kuil Dali. Mungkin penjara langit tidak pernah sesibuk ini, dengan gelombang demi gelombang tahanan yang diangkut. Selama terik matahari siang, pupil mata Liang Seng tanpa sadar mengerut. Dia hanya datang ke sini untuk mencoba peruntungannya, tidak menyangka bahwa Zheng Wanchun masih hidup dan telah menembus alam lapisan ke-9 pasca Natal. Sayangnya, situasi Zheng Wanchun saat ini tidak berbeda dengan Xia Ziqiu. Liang Seng tidak bertindak impulsif dan malah melihat Zheng Wanchun dan keluarganya dikawal maju. Memang, seorang guru seperti Zheng Wanchun di penjara langit. Hal ini membuat Liang Seng agak bimbang. Mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, dia tidak berniat menyelamatkan Zheng Wanchun. Mengambil tindakan sekarang kemungkinan besar akan menyebabkan masalah yang tak ada habisnya. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, Liang Seng tidak bisa menahan senyum getir. Pada akhirnya, dia tidak bisa melupakan persahabatan mereka di masa lalu. Zheng Wanchun telah memperlakukannya dengan persahabatan yang murni di kota Jinsu, tanpa motif tersembunyi apapun, terutama karena Liang Seng dianggap tidak berguna saat itu. Orang-orang memang punya batasannya sendiri. Setelah berpikir sejenak, Liang Seng akhirnya mengambil keputusan, ia memutuskan untuk menyelidiki situasi di penjara langit terlebih dahulu. Jika keselamatannya dapat dijamin, ia kemudian akan mempertimbangkan apakah ia dapat memenuhi sebagian dari keinginan wajar Zheng Wanchun untuk mengakhiri hidupnya. Selama beberapa hari berikutnya,
Liang Sheng menilai situasi penjara langit secara menyeluruh. Mungkin Kaisar Yanjing terlalu sibuk mengurusi akibat pemberontakan, hanya ada beberapa orang di tingkat 9. Dengan demikian, penyusupan Liang Sheng tidak diketahui. Malam, penjara langit, Zhou Tua, yang dikenal sebagai iblis tua penjara darah, menghabiskan waktu lama di sel dengan nama Sandi Yi, ahli bela diri. Ketika ia keluar, ia masih berseri-seri dengan senyum. Namun, ia agak kesal dalam hatinya bahwa para pemberontak Pangeran Pingan ini begitu luar biasa berani sehingga tidak ada dari mereka yang bersedia membocorkan teknik bela diri unik mereka. Zhou Tua terobsesi dengan seni bela diri. Berkat prestasi keluarga Zhou dalam seni bela diri, mereka berhasil mewariskan kedudukan mereka di penjara langit selama beberapa generasi. Para leluhur mereka memiliki visi yang hebat, karena mereka selalu berusaha untuk memperoleh teknik-teknik unik dari para seniman bela diri yang dipenjara. Dengan demikian, keturunan keluarga Zhou, selama mereka mewarisi bakat seni bela diri, dapat merasakan teknik-teknik ini di usia muda, memilih yang paling cocok untuk diri mereka sendiri. Dapat dimengerti, keluarga Zhou telah memiliki banyak koleksi teknik-teknik unik, tetapi siapa yang akan mengeluh karena memiliki terlalu banyak teknik seni bela diri. Pada saat ini, Zhou Tua baru saja selesai menyiksa Xia Ziqiu, yang telah menjadi pejabat tinggi di Kementerian Sangsu. Akan tetapi, Xia Ziqiu tetap tidak mau mengalah, sehingga Zhou Tua terpaksa pulang dengan tangan hampa. Ia ingin melanjutkan dengan Zheng Wanchun berikutnya, tetapi karena suatu alasan yang tidak diketahui, ia tiba-tiba merasakan hawa dingin di hatinya dan berhenti melangkah maju. Keluarga Zhou memiliki kemampuan bawaan untuk mencari keberuntungan dan menghindari kejahatan. Jika bukan karena ini, bagaimana mereka bisa berhasil meneruskan posisi mereka di penjara langit selama bertahun-tahun tanpa mengalami kecelakaan? Zhou Tua mempercayai intuisinya secara implisit. Tanpa berpikir dua kali, ia berbalik dan pergi. Berapa kali ia menghindari bencana karena keputusan yang tergesa-gesa seperti itu. Namun, pada saat ini, sebuah pikiran terlintas di benaknya, mungkinkah ada lebih banyak hal tentang Zheng Wanchun daripada yang terlihat, mengingat kekhawatirannya yang tiba-tiba. Saat itu, setiap tahanan yang memberinya perasaan seperti ini secara ajaib akan meninggalkan penjara tanpa cedera. Zhou Tua bahkan dengan sengaja berusaha untuk menjilat mereka. Sebelumnya, menuai banyak keuntungan sebagai balasannya. Tampaknya saya harus membawa sebotol anggur yang enak untuk mengunjungi Zheng Wanchun besok. Meskipun ini hanya masalah sepele yang dilakukan dengan santai, jika Zheng Wanchun benar-benar memiliki kartu truf, aku pasti tidak akan kalah. Tepat saat Zhou Tua berbalik dan pergi tanpa ragu-ragu, Liang Sheng, yang bersembunyi di balik bayangan di sudut, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya. Pada saat ini, dia mengenakan seragam penjaga penjara langit, dan seluruh penampilannya disesuaikan kembali ke usia tua menggunakan metode kultivasi kesehatan. Menarik, Zheng Wanchun berbaring miring dengan mata terpejam di sudut sel. Mungkin karena berhati-hati, karena mereka semua adalah ahli lapisan ke-9 pasca Natal, meskipun kultivasi mereka disegel oleh pengadilan, mereka tetap ditangani dengan hati-hati dan ditahan di sel terpisah. Pada saat ini, dia mendengar langkah kaki Liang Sheng, tetapi tidak mendongak. Namun, saat berikutnya, dia tiba-tiba membuka matanya saat pintu penjara dibuka. Namun, pada saat ini, cahayanya redup, dan untuk beberapa saat, dia tidak dapat melihat dengan jelas penampilan pihak lain, tetapi pihak lain itu memegang nampan makanan dengan sebotol anggur di atasnya. Makanan terakhir sebelum eksekusi, tidak menyangka akan datang secepat ini. Saat penjaga penjara meletakkan nampan makanan di depannya, Zheng Wanchun tidak bisa menahan perasaan sedikit linglung. Namun, penjaga itu duduk tepat di seberangnya. Sheriff Zheng, lama tidak bertemu. Zheng Wanchun tiba-tiba mendongak, menatap Liang Sheng, dengan kenangan lama yang telah hilang membanjiri pikirannya dan sangat gembira sehingga dia tidak dapat berbicara sejenak. Jangan gelisah, ini aku. Kamu bisa berbicara sedikit lebih lembut, Sheriff Zheng. Pada saat ini, Zheng Wanchun dengan cepat menundukkan kepalanya. Sebagai ahli lapisan ke-9 pasca Natal, dia segera menyesuaikan emosinya dan bertanya dengan lembut, "Saudara Sheng, bukankah kamu sudah mati?" "Ya, aku pernah mati sekali. Jadi sekarang aku datang khusus untuk mengantarmu pergi, untuk memenuhi ikatan di antara kita." Mengatakan ini, Liang Sheng tiba-tiba bergerak, menyuntikkan energi internal bawaannya yang murni ke tubuh Zheng Wanchun. Kemudian, belenggu di tulang selangka dan tulang ekornya terlepas.
Zheng Wanchun tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya lebar-lebar saat melihat ini, pikirannya kewalahan. Tuan Bawaan, pada saat ini, dia memiliki banyak hal untuk dikatakan dan tidak tahu harus mulai dari mana. Liang Seng, bagaimanapun, mengambil cangkir anggur, menuangkan anggur, dan mengangkat cangkir untuk bersulang. Silakan, Zheng Wanchun segera mengambil cangkir anggur dan menghabiskannya dalam satu tegukan. Liang Seng tampaknya tahu apa yang ingin dia tanyakan dan langsung mulai berbicara. Situasiku agak rumit. Jika bukan karenamu yang berada dalam bahaya kali ini, Sheriff Zheng, aku khawatir kita tidak akan pernah bertemu di kehidupan ini. Aku di sini untuk menemanimu dalam perjalanan terakhirmu. Jika kamu memiliki keinginan yang belum terpenuhi, selama itu masih dalam kemampuanku, aku dapat membantumu mencapainya. Dalam hatinya, Zheng Wanchun merasa seolah-olah dia disiram seember air dingin, dan dia pun menjadi tenang. Baik Pangeran Pingan maupun Xuan Kong, dua guru besar, berada di kota kekaisaran. Namun, dia masih berani memendam fantasi liar. Zheng Wanchun pada dasarnya adalah orang yang riang. Melihat mata Liang Seng yang dingin, dia tahu bahwa pikirannya yang liar tentang melarikan diri sama sekali tidak realistis. Namun, itu lebih baik daripada seluruh keluarganya dimusnahkan dan garis keturunannya terputus. Saudara Seng, aku menjalani hidup yang luar biasa indah. Meskipun aku berakhir di sini, aku tidak menyesal. Hanya saja cucuku yang masih kecil masih dalam masa pertumbuhan dan tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku ingin tahu apakah kamu bisa membiarkannya bertahan hidup dan meneruskan garis keturunan Zheng. Aku bisa, aku akan mencari keluarga yang baik agar dia bisa tumbuh dengan damai. Setelah memikirkannya, Liang Seng langsung setuju. Itu bukan masalah besar bagi seorang anak yang tidak bersalah. Jika dia sudah dewasa, mungkin akan sedikit lebih merepotkan. Setelah mendengar ini, Zheng Wanchun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat cangkirnya lagi. Ruangan itu menjadi sunyi di antara kedua pria itu sampai Liang Seng memecah kesunyian, memahami situasi cucu Zheng Wanchun yang masih kecil, dan kemudian berdiri untuk pergi. Sheriff Zheng, dengan tenaga dalamku hari ini, kau bisa mendapatkan kembali kekuatan puncakmu selama setengah jam. Setelah aku menyelamatkan cucumu, jika kau ingin melakukan sesuatu, lakukan saja sesuka hatimu. Aku hanya berharap kau tidak akan pergi dengan penyesalan apapun. Setelah mengatakan itu, Liang Seng berbalik dan meninggalkan sel. Di sisi lain, Zhou tua masih minum anggurnya saat bertugas di ruangan itu ketika seseorang yang mengenakan seragam sipir penjara tiba-tiba muncul di depannya. Iblis tua penjara darah. Tubuh Lao Zhou menegang, dia memegang kacang di tangannya. Saat ini, dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, merasakan tekanan yang luar biasa di sekujur tubuhnya. Pikirannya sekarang menjerit, bulu kuduknya berdiri tegak dan keringat dingin menetes di dahinya. Hanya ada 4 kata yang berkecamuk dalam pikirannya, dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Grandmaster Bawaan,